Ya, kita nggak cuma dua. memberikan Masa contoh depannya edukasi kekristenan kepada itu cuma dua. secara umum. Masa depan kekristenan Saking itu cuma dua. donasi Kalau sama nggak dari miskin, dia sampai kayak langsung Ferguson yang buat sekolahnya kata-kata yang dibayarin teroris sama sekali kekristenan gitu. yang lain, Terorisasi itu Islam berarti dilakukan di homo. sini, Cuma dua itu Buti. Al-Anfal Masa depannya cuma 17 dua itu. kerasukan Kayak Zakaria gitu ya. mukulin orang. Jangan sifat preman Lihat lu di luar Zimbabwe sana, sama lu Liberia boleh sama bikin Kongo, perdebatan yang Venezuela bagus ini, itu gitu negara loh. kekristenan Bukan tata 10 krama, jangan terendah mengajar-ajar paling aja. miskin. Gua Miskin tahu lah emang semua. preman. Gitu, kayak gitu jadi. Jadi Loh, ini bayi terus, ajaib kasih masuk lihat. ke tempat saya. Ferguson ini tidak diajari moral ya. Oh, ini memang kasih itu begini Pak Dani, kasih itu begini. Kasih itu begini. Jadi moralitasnya nggak ada, nggak diajar, nggak dididik dari orang tua, dari keluarga atau anak buangan dia. Memang kasih itu begini. Kasih yang sejati, yang sangat cocok dengan Yesus itu Ferguson. Oh gitu. Memang gitu Pak Dani. Coba lihat orang anak Samaria aja dibilang anjing sama Yesus. Kategori itu Bilang, itulah yang membedakan kita dengan makhluk lainnya itu seperti dia. kambing, Gitu. Lihat juru selamatnya Nah, nggak ini bisa gimana buka sih? mute. Mau Dianya Pak Dani jadinya, mau itu enggak? Mau marah-marah. dialog atau mau apa Pak Dani? Saya Enggak. kalau itu luar. Begini Bu Uti, saya sih senang berdialog, tetapi kalau Kan saya mau dialog sama tidak menggunakan moralitas, bagaimana mau dialognya kayak Ferguson ini? Moral itu Moralitasnya bukan di yang kayak mana? begini Pak. Ini kalau begini namanya karakter, moral sama akhlak itu. Jadi enggak begini begini, Bu Tia Pak. ya. Bapak mah enggak Nanti ada kalau moral, kita akhlak. mood, kita dikatakan Makanya bagaimana? Kita keluarkan dikatakan kita mengesampingkan sahabat Kristen. Tapi saat dikasih kesempatan untuk berdialog, tidak ada sama sekali edukasi yang bisa kita ambil. Jadi kita mau dengarkan apa gitu loh Bu Uti. Pak Martin Jadi silakan dibuka mute-nya, ternyata mute-nya diaktifin. Pak Martin buka silahkan mute-nya. Kalau Vergo biar mulutnya pindah ke jari aja, dia main di chat aja. Mengganggu, dia mengganggu kekristenan juga mengganggu muslim kalau dialog. Udah lu juga di mute dapat makan kok, pasti dikirim nasi bungkus kan lu ke rumah. Santai aja. Ayo silakan. Pak Martin, Pak Agung, Bu Uti, ayo bahas apa tadi surga Iya, lanjut. sama Pak Dani tadi. Ya boleh. Sama Gurunda juga, Gurunda kemana nih? Tapi saya mau live, orang saya ngajak si bayi ajaib. Bang Zuma lagi restart perangkat karena ada jaringan yang berkendala di channelnya Bang Kores. Oh iya. Bu Uti live-in aja yang di sini. Oh, live-in aja ya. Ya, saya Iya, ganti. live-in di sini nanti kita jam 11 Iya Pak, gitu. Pak Atila, Bu. live-in aja di sini. Tapi omongannya terarang enggak? Terara ini kan Vergo udah dikunci, nggak bisa dia mengeluarkan kata-kata kasih lagi. Ayo, Aman sudah. jadi. Yuk, gas. Udah, yuk live yuk. Bentar. Gurunda, assalamualaikum. Tapi saya Tidur kayaknya. sebentar lagi sama si ini. Tidur Atau kayaknya. Pak One Way suruh Gurunda. masuk ke sini ya, Pak One Way. Iya, Ada- silahkan ada aja One dialog Way, aja One kan Way. bisa, Nanti kan aku bisa balik. dialog bareng. Oh Zoom-nya ya kan udah, Pak One Way aja ke sini kalau gitu. Saya Iya. udah undang Bu, One Way. One Way bukan One Ways. Oh. Masa One Way. Salah itu, Wish. salah ininya, salah apa? Salah. Gitu selamat, Bener. nggak bisa nolong. Mute-nya dibuka. Silakan Akhi Altila dibuka mute-nya. Tuh udah. Yang udah dibuka mute-nya jangan ditutup ya demi kelancaran dialog. Bu Uti, materinya apa Bu? Masalah surga Bu. Apa? Materinya apa? Enggak, Bu? ini saya mau nanya sama bayi ajaib. Jadi enggak? Ini kalau enggak jadi saya itu. Ya, nanti Ibu buka ini aja dulu Bu. Ya enggak Itu, dong. Bang Oke, Zuma. silakan Saya dibuka cuma mute-nya. relay. Ukti Kalau di tempat Sifana. saya kan- Bang Zuma. Gurunda namanya dikasih kohos Ukti. Gurunda tuh. Ya Gurunda. Gurunda. Siap Kalau di Gurunda. tempat saya kan itu apa? Kemut kayaknya. Gurunda dibuka mute-nya Gurunda. Udah bisa. Dibuka mute-nya. Nasib. Baik, makasih. Di HP saya yang satu nggak berfungsi rupanya. Dari tadi saya cari nggak kedengaran. Fergusonnya mana Ferguson? Ferguson ada di bawah. Udah di cabut kayaknya. Ya. Mau dialog katanya. Oh, kan juru selamatnya Bu Uti emang Ferguson. Ini saya boleh dikasih ruang dengan siapa saya biasa bisa dialog. Biar supaya Ada nggak tiba-tiba. langsung 3 aja Gurunda. Ada Bu Uti, ada Pak Agung, Pak ada Agung, Pak Pak Martin. Ya, saya cuma ingin tahu dari rekan-rekan Kristen yang hebat-hebat ini, saudara-saudara saya hebat. Kalian itu menjadi Kristen, yang ngajarin siapa sih sebenarnya? Silakan.
Bentar, itu kan omongan itu Pak Juma itu nge-framing. Pak Pendeta aja dulu jawab Pak Pendeta. Enggak, Saya ini lagi. serius Buti, ini serius. Ajaran Kristen itu dari mana gitu loh. Nah, sekarang begini Pak ya, Bapak sudah punya pola yang salah. Lalu pola salah Bapak itu Bapak dengung-dengungkan. Lalu pola Bapak itu Bapak dengung-dengungkan, Bapak sebar-sebarkan, Bapak jadikan paradigma seolah-olah kesalahan Bapak itu menjadi kebenaran. Setelah menjadi kebenaran, Karena itulah setelah Buti. menjadi kebenaran, setelah menjadi kebenaran, Buti. Bapak mempertanyakan. Itu sama seperti anak yang sudah punya pola di dalam otaknya. Sebentar kan Buti saya jawab. harusnya Bentar saya jawab lah. harusnya Ibu Uti Saya itu jawab bangga. sebentar, itu pertanyaan Nah, yang ini nggak sama bisa aja dijawab. Ferguson Kenapa? ini. Karena Ini pertanyaannya Ferguson salah. betina ini. Ini Ferguson betina. Enggak, Saya pertanyaannya harus ngawur. Buti Sama harusnya itu seperti anak yang nanya, kayak Ferguson Guru, itu. kenapa Ibu Ferguson. Guru salah? 4 tambah 4 bukannya 8, tetapi 4 Ibu tambah diganti 4 aja itu namanya 10. Fergisin. Ibu Fergisin, Ya dengarkan sudah, saya. nggak bisa diajak ini ya. Ya, Saya jadi harusnya- pertanyaan salah. Siapa yang Loh, kok dulu? salah pula Ibu? Salah, Harusnya dari Ibu awal itu, udah salah. Bu, harusnya Sampai Ibu B itu udah salah. senang. Karena kenapa Salah. senang? Kesempatan Anda untuk menjelaskan di tempat asal-usul saya, agama Pak Anda Juma dari ini mana? adalah antikristus, sudah dikasih tahu apapun saya tanya- semua. saya Apapun tanya yang semua tentang mendasar Pak Juma ini sudah dikasih tahu. Karena apa? Karena keyakinan memang Ibu kalian loh. inilah tertulis di dalam Alkitab seorang antikristus yang menentang baik Bapak, baik anak, yang menentang penguasa satu-satunya yang jualan menebus kecap, kalian. itu cocok. Oke, siap Buti ditangkap. Silakan Pak Martin mau ditambahkan Jadi mungkin. jangan bingung, pertanyaan Betul. framing Berbagi seperti ini pengalaman seolah-olah nih. benar, Paham. membalik, Iya. membalik, Ada memutar Ibu. balik fakta kebenaran Buti. kalian. Gantian Buti sama Ya, Pak gimana Martin. nih, belum apa-apa udah kayak gini, saya itulah yang udah saya Adik dimute dulu si Fergisin ini. Udah? Biarkan saya bicara supaya Silakan, narasi Bunda. bisa mereka tangkap. Ya, jadi Ya, kalau silakan agama lanjut. Islam, salah tidaknya agama Islam asal usulnya dari Arab. Dari Arab, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sahabat sampai ke tabi'in, para penulis sampai kepada kita di Indonesia. Itu Islam. Jelas asal usulnya. Sekarang kalian menjadi Kristen itu asal usulnya dari mana? Ini yang perlu. Kalian membawa nama Yesus. Apakah Yesus pernah menyebut nama Kristen? Ini yang penting. Jadi jangan cuma petantang-petenteng. Jelasin di sini supaya kita bisa paham. Kalau bisa kita minta dibaptis semua. Kalau Anda semua bisa menjabarkan kebenaran versi yang sesungguhnya. Kalian menjadi Kristen itu dari mana asal usulnya? Silakan. Yang saya minta dari Yesus pernah nggak mengajarkan Saya mau Kristen? minta pakai timing. Kalau gini mah berantem, saya nggak mau. Pakai timing. Ya udah, pakai timer ya. Oke, 10.47 sampai Saya dengan Pak 10.48. Ya, Agung. silakan. Agung. Ya, kami berdua boleh, kalian juga berdua juga boleh sih. Saya mau dari pangkalnya ya, Bu, bukan dari Ya. gereja. Saya mau dari Yesusnya. Kristen itu apa menurut Ya. Yesus? Silakan. Ya sebentar nih, saya ini dulu sebentar ya. Saya lagi apa namanya? Ya sebentar. Saya lagi ngerilai Pak. Sebentar. Saya matiin dulu ininya. Nah, ya. Nah, sebentar ya. Pak Agung dulu, tolong silakan jawab Pak Agung. Jawab aja, Pak Pendeta. Ada pendeta kan di situ? Halo? Ada. Ya, Pak Pendeta dulu. Ini sebentar. saya Ada nggak Pak bisa- Martin juga. Ini mana? Ya. Agung Pak Martin tuh, jangan Pak Martin tuh yang keren tuh. Pak Martin silakan Ya, Pak Martin. baik. Heeh. Saya akan jelaskan pertanyaannya Juma ya. Mm-mm. Bahwa kekristenan itu pertama dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya. Di mana itu, Pak? Dengar dulu Gimana saya Yesus ngomong, mengajarkan jangan dipotong dulu. Pakai timing Pak, timer Pak. Jangan hanya jual nama Yesus, tapi Yesus tidak pernah ngajarin Kristen, Pak Martin. Silakan. Dengar saya jelaskan dulu. Anda nih sok tahu kan saya yang orang Kristen, Anda kan bukan orang Kristen. Iya, itu dia. Anda tuh bagiannya melawan Anda aja tidak menyangkali. di sini. Ngerti? Makanya dengar saya ngomong dulu. Anda pertanyaan Iya. Anda kan saya mau Jangan jawab. Anda melakukan satu pembodohan. Saya minta dari Yesus. Apa kata Yesus tentang Kristen? Silakan. Makanya dengar saya ngomong. Oke. Anda hargai saya ngomong dong. Kalau enggak, Silakan. ya buat apa kita Jangan dialog di nangis. sini? Iya, maksudnya langsung dalil Pak Martin silahkan. Ya saya mulai dari Yesus itu sendiri. Silakan. Tidak mungkin ada orang bisa jadi Kristen kalau tidak dipilih oleh Yesus. Itu satu Buktikan ada aja sedang itu. dulu, Pak. Di mana Yesus ngajarin Kristen? Gak usah jualan Makanya obat. dengar dulu saya ngomong. Anda Oke, tidak saya lebih diam. pintar dari saya.
Ini Oke, keyakinan saya saya. Kalau Oke, Anda saya Islam itu bagian menyangkali aja kebenaran Iya, Kristen itu betul, hak Pak. Anda. Tidak ada Nggak usah persoalan itu. jualan obat Pak Martin, buktikan aja Ya dulu. sudah. Yesus. Pakai Silakan. timer, enggak diatur dulu, Jualan obat Kalau aja enggak tahu berdebat kalian. nggak Ya udah, jelas. oke, Sama kita saya aja, timer saya sama Pak Martin berdua. 4 Kamu menit, kores- enggak 3 menit. Ini Ya. udah 10.49, silakan Pak Martin sampai 10.52. Ya, saya juga ikut ya, 3 menit. 4 orang sekalian, Ferguson juga. Silakan, saya sendiri. Udah hilang Lulus Gurunda. jam. Dicomot juru selamat ya. Yuk silakan. Pak Martin mulai. Iya, jangan ada yang motong ya. Timernya keluar Ya. dong supaya Enggak, ini Buti sama Pak Martin lihat aja di timer HP atau di laptop itu sama pasti. 10.50 ya sampai 10.53. Bagi-bagi waktunya, jangan silakan. itu ya, jangan itu Ya, ini aku yang jaga. Ya, lanjut. Jadi pertama, orang Kristen itu dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Jadi tidak ada orang jadi Kristen tanpa dipilih Tuhan. Oke, boleh saya sanggah? Belum Gurunda, 3 menit. Yuk lanjut Pak Martin sampai 53. Iya. Jadi itu kuncinya di situ. Nah, kalau Anda mau jelaskan, Anda buktikan bahwa Anda dipilih Tuhan untuk jadi Islam ya. Ayatnya Anda tunjukkan. Ini saya tunjukkan ayatnya supaya Anda tahu bahwa Yohanes 15 dan 16 itulah bagaimana orang menjadi Kristen. Lalu di sana Tuhan, setelah kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan, maka dikaruniakan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan mengajarkan kita ke dalam seluruh kebenaran yang ada yang dari Tuhan. Jadi orang Kristen tidak ngarang-ngarang sendiri, tapi dituntun oleh Roh Kudus. Nah, disitulah kelebihan orang Kristen dari umat lain yang berdasarkan akal pikiran sendiri. Orang Kristen dituntun oleh Roh Kudus untuk mengetahui kebenaran yang dari Tuhan. Sehingga disitulah kita tahu pasti bahwa apa yang kita pahami itu dari Tuhan dan itu paling benar. Nah, ini yang dasar iman orang Kristen. Dan orang Kristen harus berdasarkan pada iman. Karena tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau orang Kristen yang punya iman. Kalau hanya akal itu terbatas, dia tidak bisa mengenal Tuhan. Oke, Bu Uti silakan masuk, bentar lagi 53. Saja tidak mengerti tentang Tuhan. Ya. Nah, itu ya. Jadi jelas kalau itu ya Pak Martin mengatakan kami ini dipilih ya. Lalu pertanyaan Pak Juma, kenapa orang Kristen atas dasar apa kami memilih? Atas dasar bukti-bukti, atas dasar fakta-fakta, atas dasar segala dalil-dalil dan perjalanan dan perkataan Tuhan sendiri sejak awal sampai akhir. Orang Kristen itu menyembah Tuhan yang mereka kenal karena apa? Karena Tuhannya nyata, Tuhannya real, dan Tuhannya yang berbicara, bekerja secara profesional. Bukan seperti Tuhan yang mendadak sontak, ada Tuhan pada saat seorang nabi mengaku-ngaku seorang nabi ya. Kami menyembah Tuhan, menyembah Yesus adalah Tuhan karena ada buktinya, ada faktanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada track recordnya ya. Ada dalil, ada track record, ada sejarah. 53. Yuk Gurunda sampai 56, silahkan. Baik. Pak Martin dengan bangganya mengambil Yohanes 15 tanpa malu-malu. Aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tunggu dulu Pak Martin. Yesus mengatakan begini Pak. Jika kau mengasihi aku, kau akan mengikuti perintahku. Itu poinnya dulu. Sekarang kalau Anda mengaku Anda dipilih oleh Yesus, perintah apa dari Yesus yang Anda lakukan, yang Anda dengarkan? Sehingga Bapak menyembah Yesus. Ini poin, makanya saya tanya sama kalian semua. Kristen ini dari mana? Kalau kemudian sahabat mengatakan, saudara mengatakan, kami dipilih oleh Yesus. Di mana Yesus memilih orang-orang berkulub untuk menjadi pengikutnya? Di mana Yesus memilih orang-orang yang kemudian ibadah hari Minggu, makan babi, dan seterusnya untuk menjadi pengikutnya? Yesus mengatakan mundur satu bab dari Yohanes itu, Pak. Yohanes 14, nomor 15, Yesus mengatakan begini. Jika kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mana perintah Yesus yang Bapak lakukan, yang Ibu Uti lakukan, sehingga Ibu menjadi Kristen? Itu yang mendasar.
Yesus mengatakan barang siapa sudah yang tahu, nggak usah panjang-panjang. Belum, Pertanyaannya Pak Martin. Pak Martin sebentar. Belum 56. Dengarkan, ini penjabaran saya, giliran saya. Ya, lanjut Gurunda, silakan. Barang siapa yang memegang perintahku, Martin, dan melakukannya, kata Yesus, dialah yang mengasihi aku. Paham? Barang siapa yang mengasihi aku, kata Yesus, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Sekarang perintah Yesus yang mana yang Anda pegang sampai Anda menyembahnya? Tunjuk satu perintah Yesus. Sembahlah aku. Sebagaimana perintah Tuhan di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan boleh berganti bulan. Semua manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Mana perkataan Yesus yang sama? Sehingga Bapa in the gang menyembah anak Maria. Ada perintah Yesus seperti itu. Yesus mengatakan, jika kau mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Kamu akan menuruti segala perintahku. Tunjuk satu perintah yang kalian pegang. Sampai kalian menyembah anak Maria, Yesus itu. Silakan Anda tunjukkan kalau ada. Makanya saya tanya, Kristen ini dari mana sih asalnya? Kok bisa-bisanya anak Maria dituhankan? Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Sekarang sederhana, kalian bertiga, berempat di sini, sahabat-sahabat Kristen. Tunjuk kepada saya, ya, perintah mana dari Yesus yang kalian pegang, sampai kalian ke gereja, menyembah manusia bernama Yesus. Ya, silakan dibuktikan. Silakan. Perintah, saya minta perintah Yesus. Kalau tidak ada, Anda hanya jual 56 sampai 59, Bu Uti dan Pak Martin, silakan. Saya dulu ya. Inilah triknya Zuma yang sepertinya dimakan habis, dilalap habis oleh semua umatnya ya, penyesatan besar-besaran. Ya, karena dia mengatakan perintah mana Yesus mengaku Tuhan. Dia menetapkan atau dia menjadikan dalil ini sesuai dengan dia punya konsep. Pak Juma punya konsep. Kami sudah saya bilang kami mempunyai Allah yang Tritunggal. Jangan jadikan konsep kalian sama dengan konsep kami. Tuhan kami Allah yang Tritunggal ya. Ini yang saya mau kasih tahu terus-menerus kepada Pak Juma. Tidak sama dengan Pak Juma dengan Tuhannya Pak Juma. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau tidak aku azab, aku azab, aku azab. Oh, tidak begitu Pak. Kami mempunyai Tuhan yang jelas berbeda dengan Tuhan Bapak. Ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku, itu artinya sembahlah aku ya. Ketika dia mengatakan akulah anak Allah, itu artinya dia mengaku Tuhan. Bahkan dia mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Dia datang tampil dalam wujud seorang utusan sebagai penebus dan juru selamat, yang bahkan dia mengatakan aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Tetapi jelas dia mengatakan tanpa tebusan, tanpa darahnya yang suci itu, kamu tidak akan selamat. Kamu akan mati dalam dosamu. Karena ketika kamu tidak percaya Pak Juma bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah Yesus, itulah pernyataan dia. Ketika dia mengaku aku Tuhan, sembahlah aku. Karena dengan kami percaya dan menerima darahnya, kami bukan cuma sembah sujud, tapi tidak selamat. Tetapi kami tidak selamat juga Pak Martin, gantian. Kami selamat ya, kami mendapatkan keselamatan. Ketika kami mendapatkan keselamatan, kami bersujud, kami berbakti, kami menyembah dia. Bahkan kami memuliakan namanya, bahkan kami akan diantar ke sorga. Itu kami punya paket satu ya. Jadi jangan itu. Siapa yang ngajarin kamu untuk mengatakan dia Tuhan? Oh, sudah dikasih tahu sejak awal peradaban dunia dia itu adalah Tuhan. Silakan Pak Martin. Ya Pak Martin. Ya, baiklah. Jadi perintah Tuhan Yesus itu, jadi begini, Yesus datang menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini kita pegang dulu. Yesus datang menggenapi kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu hanya menyampaikan gambaran tentang kehidupan sebagai umat Tuhan. Tapi pelaksanaannya, konkretnya seperti apa? Itu yang digenapi oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, semua akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah Allah, kasihlah sesama manusia. Thank you Pak Martin. Ya silakan Gurunda sampai 02. Oke. Jadi dua narasumber dari Kristen tidak mampu menunjukkan kemudian perintah Yesus untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Saya ulangi lagi.
dari mana Kristen ini berasal. Kalau kemudian Yohanes 15 Anda jadikan sebagai sandaran, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Kamu di situ adalah Bani Israel, murid-muridnya, sesama orang yang menjadi praktisi Yudaism. Mereka adalah komplotan yang taat kepada hukum Torah. Itu poin. Kemudian, untuk mengerucutkan masalah supaya tidak ngambang, benarkah kalian itu yang dipilih oleh Yesus? Di Yohanes 14 itu bertaburan data dalil dari kitab kalian yang menerangkan Yesus memberikan ultimatum tegas. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di dalam Yohanes 14 nomor 24, Yesus juga menerangkan begini. Jika seseorang mengasihi aku, di nomor 23, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ini juga ruang lingkupnya perkataan Yesus kepada Bani Israel, bukan non-Israel. Di nomor 24, Yesus juga menerangkan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Tuhan, dari Bapa yang mengutus aku. Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kamu adalah Bani Israel, bukan Kristen. Catat, garis bawahi. Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Kamu, Bani Israel, bukan Kristen. Saya ulang, nggak usah. Jadi, sekali lagi saya katakan kepada kalian. Belum. Masih 2 menit lagi, lanjut Guru Nda. Kepada kalian. Bohong kamu. Bentar, Butuh Pak Martin. Nanti waktunya untuk Guru Nda lanjut. Tanggapi dulu. Belum, Pak Martin, belum 3 menit, Pak Martin. Sabar, belum 3 menit. Yuk lanjut Guru Nda. Waktu saya masih ada, ya. Untuk kalian berdua sebagai tokoh dalam agama kalian, tolong tunjukkan kepada jemaat kalian perintah Yesus yang diajarkan kepada kalian untuk mengajak jemaat kalian menyembah anak Maria bernama Yesus itu. Karena Yesus itu manusia. Rohnya juga ada roh ciptaan. Ya, Zakaria 12 nomor 1. Aku Tuhan menciptakan roh pada diri manusia. Yesus manusia. Berarti rohnya adalah roh ciptaan Tuhan. Berarti pada diri Yesus tidak ada konsep ketuhanan. Sekali lagi saya minta kepada Anda berdua, sahabat saya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Firman di sini adalah perkataan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perkataanku. Tunjuk pada saya perkataan mana yang Anda ikuti. Belum. Perkataan mana yang Anda ikuti. Belum 11.02 ini. Sehingga Anda mengajak manusia lain mempertuhankan anak Maria yang adalah manusia 100%. Sekian. Dicukupkan saja Guru Nda. Biar nggak apa-apa, mereka panas. Oke, kalau begitu. Ya silakan Bu dan juga Pak Martin sampai 05. Pak Martin, ya. Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Ya, silakan. Nah, jadi memang begini, kalau Juma ini kan bukan orang Kristen, sedangkan Islam itu sifatnya itu menyangga semua kebenaran Alkitab. Ya. Ini kita harus pegang. Jadi kalau Anda mau nyanyiin sama orang Kristen ya nggak nyambung lah. Sekarang begini aja, kalau Anda anggap Yesus itu salah, orang Kristen salah, oke lah kita terima dah ya. Tapi Anda jelaskan dulu tentang As-Surah 7. Bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Lalu Anda buktikan Allah Anda itu seperti apa yang sehingga Anda bisa percaya. Bukti apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Anda sehingga Anda percaya. Dan kenapa Anda jadi orang Islam seperti yang tadi saya jelaskan dari mulanya, Juma. Supaya Anda tidak hanya menghakimi Kristen. Kalau Anda tidak mungkin percaya sama Kristen karena Tuhan belum buka pikiran Anda. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuka pikiran manusia untuk bisa mengenal Yesus dan mengaku Yesus. Anda pasti menolak semua, itu kita sudah tahu. Tapi sekarang jelaskan bahwa Anda lebih benar daripada orang Kristen. Bagaimana dasarnya Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana Anda buktikan bahwa Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Islam. Sedangkan Al-Quran Surah 7 mengatakan bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Ya. Terima kasih.
Ya, betul kata Pak Martin ya. Aku diutus hanya untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri Mekah ini. Kenyataan kalian sendiri hanya bicara bahasa Arab. Tuhan kalian hanyalah Tuhan teritorial yang tidak dikenal, Tuhan yang bukan untuk alam semesta. Adapun pengakuan-pengakuan yang mengatakan bahwa Dia itu adalah Elohim, itu hanyalah klaim semata, ngaku-ngaku doang ya. Tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada fakta. Dan ketika Pak Juma mengatakan kami ini Yesus hanya untuk orang Israel, Yesus dengan jelas mengatakan di dalam Yohanes 10, ada lagi daripadaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini yang harus kutuntun juga. Mereka akan kutuntun untuk menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dagingku yang kuutus, yang kuberikan untuk dunia ini ya, kalau kamu makan dagingku dan minum darahku, kalian akan mendapatkan hidup yang kekal. Daging yang diberikan untuk dunia ya. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa demikian besar kasih Allah akan dunia ini, dunia ya, bukan Israel ini tetapi dunia. Kalau ada ayatnya, kalau ada faktanya, ada pernyataan jelas dari Yesus bahwa ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, mereka akan kutuntun, itu ada faktanya. Anda hanya menyangkali fakta ya. Lalu juga Bapak mengatakan apa tadi? Ya, Bapak mengatakan di dalam siapa yang menyuruh kalian menyembah Dia sebagai Tuhan? Bukan cuma kami, tetapi Elohim sendiri telah menyatakan di dalam Yohanes 6 ayat 40, ketika muridnya mengatakan Yesus mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi barang siapa semuanya yang mengikuti kehendak Bapa ya. Lalu kehendak Bapa itu apa? Kehendak Bapa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepada anak itu beroleh hidup yang kekal. Yang dan percaya kepada Yesus anak itu beroleh hidup yang kekal. Thank you Bu Uti. Silakan Brunda. 06 sampai 09. Ya, jangan muter-muter. Andalah yang muter-muter. Ya Bu Uti. Sip. Oke, rekan-rekan sekalian, kita belum melihat dari Pak Martin dan juga Ibu Uti tentang itu klaim. Bu Uti jangan Bu Uti, jangan ditahan dulu. Yesus, jangan ini. Sehingga Pak Martin ya kibarkan bendera putih harus lari ke Al-Qur'an. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ladina lahu mulkus samawati wal ardh la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulin nabiyil ummi ladina yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Hai manusia, tidak disebut hai Bani Israel, aku hanya utusan kepada kalian. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu lisan Yesus yang mengatakan. Kalau ini, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Oke? Berarti umat Islam dan kami yang ada di Zoom ini benar-benar mengikuti perintah yang bersumber dari satu titik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan sangat disayangkan Pak Martin sebagai pendeta yang sudah senior, Ibu Uti juga tidak mampu menunjukkan perintah Yesus, di mana mereka menyembah Yesus hari ini tidak ada satupun perintah yang mendasarinya. Sekali lagi saya katakan, Yesus mengatakan begini, semua yang aku katakan itu kepadamu, Bani Israel, bukan Kristen, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi ucapan Yesus ini hanya terkhusus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya pada masa itu. Terkait dengan domba yang lain. Domba yang lain itu adalah mereka yang mengimani Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sebagai utusan Tuhan, tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bukan yang menganggapnya menjadi Tuhan. Karena itulah kemudian dasar pijakan kita berdialog hari ini. Dari mana asal usulnya Kristen ini muncul? Dari mana asal usulnya kekristenan ini muncul? Ya, silakan. Itu poinnya. Silakan.
Gurunda. Ya, Ya. silakan Pak Martin dan Bu Uti dibuka mic-nya. Mulai sampai 12. Nah, begini, Juma ini nggak jawab apa-apa. Dia Iya. takut menjawab Asura 7. Takut dia. Asura 7 mematikan dia itu. Asura 7 hanya Al-Quran dalam bahasa Arab hanya untuk orang Mekah. Ya, itu. Jadi coba dia jelaskan itu dong. Lalu dia bagaimana percaya sama Allah Subhanahu wa taala, dasarnya itu apa? Buktinya apa? Dan siapa yang manggil dia jadi orang Islam? Itu yang mau kita tanya. Tadi sudah saya jelaskan dari versi Kristen bahwa Yesuslah yang memilih kita. Begitu. Nah, Juma ini nggak berani jelaskan tentang surat 7. Jelas-jelas itu hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Makanya Al-Quran harus dalam bahasa Arab. Tidak boleh dalam bahasa lain karena hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Ya, itu jelas, disangkal dulu sama Juma dong. Jangan lari ke Alkitab. Alkitab Anda nggak ngerti dah. Ya, ini ini saya Pak. Pikiran kayak apa nggak bisa. Karena mengenal Tuhan itu dalam Tuhan. Tuhan Yesus buka pikiran Anda baru Anda bisa mengerti. Kalau tidak, siapapun tidak akan bisa mengerti Alkitab. Ya, itu supaya Anda tahu. Ya, jadi gini ya, Juma. Anda memframing dari A sampai B seolah-olah pernyataan Anda itu betul. Sudah dikatakan oleh Yesus ada lagi ya, ada lagi daripadaku domba-domba yang lain. Tetap Anda berputar-putar. Domba ya. yang lain ada mendengarkan perintah darah Yesus. yang diberikan untuk dunia. Ada lagi adalah dari dunia. Ya maaf, kalau Anda tidak terima itu urusan Anda, tapi jangan memframing ayat orang ya. Lalu kata Bapak mengatakan perintah apa yang mendasarinya? Saya sudah bilang ya bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 40 Elohim bahkan mengatakan, Yesus bahkan mengatakan bahwa barang siapa yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Perintah Elohim adalah kamu harus percaya kepada dia. Ya, kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, sehingga kamu bisa beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika kamu memframing bahwa hanya untuk bangsa Israel, maaf ya, karena Yesus sudah ada mengatakan pernyataan yang jelas, aku untuk dunia dan ada lagi domba-domba lain dari yang bukan dari kandang ini. Itu jelas. Kalau tidak terima, Anda kelihatan seperti orang lindur, orang gila, tidak mau terima fakta. Ya, lalu saya mau kasih tahu lagi bahwa pertanyaan saya untuk Pak Juma, bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda menyembah Tuhan yang benar, sedangkan Tuhan Anda sendiri itu tidak pernah menyatakan diri, lalu Nabi Anda sendiri tidak pernah berbicara dengan Tuhannya, lalu Jibril juga tidak pernah berbicara dengan Tuhannya. Lalu yang saya mau kasih tahu, dari mana Anda percaya, dengan apa Anda menyandarkan iman Anda hanya kepada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia menerima wahyu. Sedangkan hanya kepada orang yang mengaku-ngaku dia menerima wahyu. Thank you. Ya, silakan Gurunda sampai 12.15. Kami juga harus tanya kamu, jangan seenaknya. Kamu harus jawab dulu. Iya, Bu Uti. Sip. Ya, Gurunda. Jadi mulai. Lagi-lagi Pak Martin angkat tangan ya. Dia nggak bisa menunjukkan bukti perintah Yesus. Bu Uti jangan dipotong, jangan kepancing, Bu Uti, jangan kepancing. Tidak bisa menunjukkan bukti asal-usul Kristen yang bersumber dari Yesus itu nggak ada ternyata. Ya, akhirnya lari ke Al-Quran. Oke, tadi ada tuduhan bahwa Al-Quran itu hanya diperuntukkan untuk orang Arab. Nah, inilah kalau umat terjemah tidak memahami Al-Quran. Anda menyangkal itu ya. Iya, Pak Martin, ini akan dijelaskan, jangan dulu dipotong, ditahan dulu. Jangan apa, ditahan, sabar. Ya, lanjut. Ya. Tadi kalau saya tidak salah di ayat 27-28 sekalian saya kasih. Sekalian juga saya kasih surah Yusuf nomor 2, ayat 2. Saya kasih juga Asyura ayat 194 supaya Anda ngerti bagaimana Al-Quran itu diwahyukan. Ya, Pak Martin dijelasin. Saya harus ngajarin Anda gitu. Anda belajar kitab Anda aja nggak bisa, apalagi belajar Quran. Walaqad darabna linnas fi hadzal Quran. Ya, hadzal Furqan. Jadi Al-Quran ini diterangkan oleh Allah, sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran. Ya, dikatakan di sini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat mempelajari adalah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Satu, mana tulisan bahwa itu diperuntukkan kepada orang Arab? Ada? Anda bisa tunjukkan dalilnya di situ? Ada. Al-Quran mana? Coba. Baca. Ini silakan. Adinda mungkin bisa tunjukkan Sumar ayat berapa yang dia katakan bahwa diperuntukkan kepada orang Arab? Asyura ayat 7 katanya ya. Asyura 7. Wallahu alam bissawab. Manusia terjemah begitu yang memang kalau disubhatkan sudah ya. tenggelam, panas, cari penumpang
Cari pelampung Sebentar, sembarang dia cari kita pelampung. jadi pending semenit untuk Gurunda. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Qur'anmu kepadamu dalam bahasa Arab agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota dalam kurung Mekah dan penduduk dalam kurung negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ya, Gurunda, silahkan. Oke. Jadi ayat itu sangat jelas ya, bahwa yang menerima Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena beliau adalah penutur bahasa Arab, maka sudah pasti wahyu yang datang adalah bahasa Arab. Tidak seperti kitab tetangga. Yesus bahasa Aramaik, tapi kitabnya original teksnya bahasa Yunani. Jangan lari ke Alkitab. Nah, kalau diterangkan Pak Martin, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima daripada Al-Quran, wajar dia menerima Al-Quran dalam bahasanya, mengajarkan orang terdekatnya. Orang terdekatnya mengajarkan sekelilingnya. Itu pasti. Kenapa dasarnya seperti itu? Seperti yang saya terangkan kepada Anda. Sebentar Pak Martin, belum waktunya. Yuk lanjut Gurunda. Kebingungan itu mempertahankan agamanya. Nggak bisa. Ini siapa lagi? Ya, jadi tadi saya sudah menerangkan ke Pak Martin ya, bahwa Al-Quran itu diwahyukan untuk kepada seluruh manusia. Itu diterangkan dalil yang saya bacakan. Iya, saya nyatakan kepada Anda, ayat itu ditujukan kepada Rasulullah. Anda maunya Rasulullah itu menerima Al-Quran dengan semua bahasa, iya kan? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa semua di dunia ini bahasanya harus diterima oleh Rasulullah. Tidak baca Ibrani, bahasa Arab. Nah, iya memang bahasa Arab itu harus diajarkan kepada orang yang menuturkan bahasa Arab. Lalu kemudian dari sana orang-orang Arab ini diajarkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Kan saya sudah bacakan dalilnya tadi. Ya ayuhan nas. Apakah Anda itu masih kurang dengar? Ketika diterangkan Kul ya ayuhan nas, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Apa Anda kurang jelas? Telinga Anda tidak mendengar? Wahai umat manusia, begitulah bunyi ayatnya 11:16. Sekarang silakan masuk kepada kekristenan. Mari, ya, Pak Pak, Martin. saya dulu ya Pak. Pak siapa? Belum dimulai nih ya. Saya dulu ya. Udah, Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad untuk semua umat. Maaf ya, secara cara ini dia yang berdengung, Dek. Sebentar, secara dia memperlakukan umat yang lain yang tidak menyembah dia aja sudah membuktikan bahwa dia bukanlah nabi untuk semua umat ya. Ketika dia mengatakan dan ketika Allah juga mengatakan Al-Anbiya 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan telah mewahyukan kepadanya. Yang terima wahyu yang mengklaim terima wahyu hanyalah Nabi Muhammad ya. Lalu dikatakan Allah tidak mengutus seorang rasul pun melainkan mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku ya, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku ya. Lalu ketika dia mendiskreditkan orang Yahudi begitu hebatnya gitu kan, begitu hebatnya dia mendiskreditkan orang Yahudi dengan mengatakan seperti ini ya. Dikatakan begini, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, sorga itu diliputi dengan, bukannya itu ya sini nih. Orang-orang Yahudi diazab dalam kuburnya, ya Muslim 7213. Orang-orang Yahudi dia azab dalam kuburnya, ada di kuburnya. Ya diriwayatkan dari Abu Ayyub bahwa Rasulullah pernah keluar ketika matahari telah terbenam, tiba-tiba beliau mendengar suatu suara, lalu beliau bersabda, orang-orang Yahudi sedang diazab di dalam kuburnya ya. Ketika pembencian kepada orang Yahudi itu semakin korelasinya? luar biasa, ya. Lalu nggak bisa, itu mana bisa dikatakan untuk semesta alam karena dia sudah mendiskreditkan. Lalu diriwayatkan oleh Abdul Umar bahwa Rasulullah bersabda, kalian dan kaum Yahudi akan saling berperang sampai batu pun berkata, wahai Muslim, ini dia seorang Yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah dia. Mana ada Tuhan berkata seperti ini, bahkan batu saja disuruh membunuh. Ini tidak untuk segenap alam. Prakteknya tidak sama ya. Ketika dikatakan ya Allah boleh mengatakan bahwa dia mengutus untuk ini ya, tetapi jelas Al-Anbiya ya, berarti kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu ya. Jadi Musa, Daud itu bukan Tuhan Allah yang mengutus ya. Jadi dia hanya satu-satunya diutus untuk kaumnya yang mengaku-ngaku
terima wahyu tanpa pembuktian, tanpa fakta, tanpa sejarah. Karena di kitab kami tidak ada yang mengaku-ngaku terima wahyu. Mereka menulis kitabnya dengan perjalanan sejarah mereka bersama dengan Tuhan. Bukan ngaku-ngaku nerima wahyu. Ini spesifikasi adalah bukan untuk Anda sendiri. ngaku-ngaku nerima wahyu, berarti bukan ngaku-ngaku diilhami Roh Kudus. Silahkan Gurunda. Oh, habis ya, maaf ya, Pak. Itu habis ini Pak Martin, saya enggak ya. Jadi kita belum bisa. Ya, silakan Pak Martin. Belum ada catatan yang kita terima dari dua sahabat kita ini tentang Kristen Yesus, Yesus Kristen, Kristen Yesus. Ternyata terpisah, nggak ada kaitan dan nggak ada ajarannya. Terkait dengan sanggahan Bu Uti terhadap Allah kemudian diterangkan di dalam Al-Qur'an Bu Uti, ya Bani Israel Zkuru ni'matil lati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya, HP saya kecil. Jadi gini, hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan ingat pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umatku. Ini adalah spesial terhadap Bani Israel. Tetapi Bani Israel itu suka menantang Allah. Ya. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Orang-orang Yahudi itu di dalam kitabnya Bani Israel sering membunuh Nabi, Ibu Uti. Itu mungkin Ibu Uti nggak pelajari. Ya, baca kitab Anda, kitab yang Anda ambil dari agama lain. Mereka orang Yahudi itu adalah orang yang suka gemar membunuh para nabi. Mereka jangankan para nabi, Yesus yang Anda sembah aja ditolak. Musa menerangkan dalam kitab Ulangan, sedangkan aku masih hidup saat sekarang, kamu sudah memperlihatkan pembangkanganmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Nah, karena itulah kemudian yang kami herankan, khususnya saya, kok ada yang mengaku pengikut Yesus sampai 2 miliaran, padahal di dalam kitabnya Nabi Musa, Bani Israel ini pembangkang yang sangat luar biasa. Ternyata cek per cek hari ini kita buktikan dua tokoh Kristen tidak mampu menunjukkan korelasi antara Kristen dan Yesus. Hanya mengambil Yohanes 15 nomor sekian, nomor 16 dan seterusnya. Aku memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Tapi sayangnya yang dipilih Yesus itu adalah mereka yang mengikuti perintah Yesus. Nah, sekarang mana perintah Yesus yang kalian lakukan? Domba-domba lain yang diucapkan oleh Yesus di luar kandangnya adalah domba-domba yang mendengarkan perintah Yesus. Nah, sekarang kalian menyembah Yesus itu atas perintah yang mana? Lalu kemudian ketika Allah menerangkan membunuh dalam Al-Quran, bagaimana dengan kitab Anda yang menerangkan bahwa bunuhlah seisi kota, jangan kau biarkan apapun yang bernapas? Itu siapa itu yang berkata seperti itu? Pengarang. Itu firman Tuhan yang kalian imani. Di dalam 1 Samuel 15 nomor 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepada mereka. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Apa salahnya binatang-binatang ini semua harus dibunuh? Kalau Anda berbicara mengenai kekejaman, aduh, saya tidak sanggup membaca kitab Anda. Tidak sanggup lagi dibaca kekejaman dalam kitab kekristenan. Nah, Ikhwah, sebelum kita lanjut lagi ke kekristenan, karena ini juga udah kita kedatangan tamunya, ada Brother Antonius dan juga Pak Lamsen Naibaho, kemungkinan juga ingin ikut berdialog. Ya, aku ingin mengucapkan dulu selamat datang di Zoom MMCI, yang dimana Muslim dan juga kekristenan akan diberikan waktu seadil-adilnya dalam berdialog. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, ini dialog. Semoga menjadi manfaat untuk Ivan Villa semua, dan untuk yang di majelis YouTube, selamat menikmati di channel-channel yang kalian cintai. Oke, sekarang kita lanjut lagi kepada, ini ada 4 ya. Silakan, mungkin Pak Lamsen mau dengar dan juga Brother Antonius. Ya, mulai silakan Pak Lamsen ditanggapi 11.23 sampai 11.26. Apa mau saya ngomong ya?
Kalau masih bingung jangan dulu deh kalau gitu. Pak Martin Maaf Kores, belum selesai masalahnya. Nanti enggak belum ini kalau belum kamu ditutup kok. mengalihkan perhatian, ini namanya mengalihkan perhatian, bukan saya nggak menghargai Pak Nebaho, tetapi kami ini sedang dalam target ya. Jangan begitu. Iya. Jangan Iya begitu, itu makanya mana tadi ada Pak Ramdan kan dimasukkan ngaku orang dia belum enggak, ngerti. ya kami. Silakan Buti Ya, lanjut. belum waktunya, jangan begitu. Kalau udah selesai semua masalah baru ya, jangan masukin lagi nanti. Ini masalah ya. Nanti topiknya Lanjut. berubah lagi. Iya, berubah lagi ya. Saya ingin Enggak, ayo lanjut. Enggak jadi kok. Iya, jangan begitu dong ya. Nah, enggak begitu, ini lanjut aja. Ayo. Ayo. Pak Nebaho bukan yang enggak ini ya, tetapi karena memang kita lagi itu ya, ada ininya ya. Lalu kata Pak Juma, sorry, Pak Martin mau bicara enggak? Ya, Iya, saya belum dapat penjelasan tentang Juma. Bagaimana Juma bisa percaya Allah Subhanahu Wa Taala itu dasarnya apa? Itu belum dijawab dari tadi tuh. Ya, itu yang saya ingin tahu. Tadi kan dia tanya bagaimana orang menjadi Kristen. Sekarang saya mau tanya Juma bagaimana dia bisa jadi Islam. Dasarnya apa? Dia bisa melihat bukti Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa, saksinya siapa, buktinya apa, gitu loh. Dia mau saya menunjukkan Islam. Saya Pak, ini waktu kami Pak Silakan. Juma. Ya, ini sekarang gini ya. Bapak mengatakan bahwa Allah atau Muhammad adalah untuk semua kaum. Maaf ya. At-Taubah 5, apabila habis bulan-bulan haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikun itu di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jikalau mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan bagi mereka untuk duduk berjalan. Tidak ada perkataan Tuhan yang memaksa orang lain untuk percaya dengan dia dengan cara seperti ini, Pak. Apalagi menyuruh umatnya untuk saling membunuh. Jadi jelas ya ada diskriminasi dan rahmatan alamin itu memang bukan untuk semua alam, hanya untuk kaumnya. Ya, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri ini, gitu ya. Lalu Bapak mengatakan apakah Yesus itu hanya untuk bangsa Israel? Maaf, kalau sudah ada pernyataannya, lalu Bapak mengatakan kami tidak menjawab, artinya Bapak yang budak tidak mau menerima kenyataannya. Yesus telah jelas mengatakan ada lagi domba lain yang bukan dari kandang ini, dan domba itu dari dunia. Pak Martin, silakan Pak Martin. Ya, silakan Pak Martin. Ya, saya ingin Juma jelaskan dulu tentang ya dasar keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana. Karena kalau dia ngoceh tentang Alkitab ya pasti salah semua karena dia nggak ngerti begitu. Jadi jelaskan Terus kenapa aja. Anda nggak jelaskan? Kalau Anda ngerti kenapa Anda nggak bisa menjelaskan? Sebentar Bunda. Oke, pasti silakan Bunda masuk. Sampai 29. Anda bisa percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, ya sampai 29. Saksinya siapa sehingga Anda bisa percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ada dan sudah memilih Pak Martin Anda. overlap ini. Mungkin itu yang perlu Anda udah jelaskan. Ditangkap Pak Martin. Dari tadi Anda ngoceh Alkitab tapi Anda nggak bisa menjelaskan itu. Sayangnya Anda nggak bisa. Udah ditangkap Pak Martin pertanyaannya, walaupun Gurunda udah jawab, tapi aku hargai. Silakan Gurunda. Keyakinan Anda itu apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kapan dia milih Anda? Iya, udah ditangkap pertanyaannya. Ya silakan Gurunda sampai 11:30. Oke, baik. Tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda, tapi tidak ada perangkat di dalam diri Anda yang mampu menelaah penjelasan saya. Serang-serang fisik terus nih gimana ya? Nah itu fakta. Tidak ada perangkat itu maksudnya apa? Nggak boleh Pak. Bapak serang-serang fisik itu orang udah kalah Pak. Udah baik. Ya sama-sama Buti juga sama Pak Martin sama kok melakukan hal yang seperti itu. Anda berdua tidak mampu menunjukkan data Yesus mengajarkan tentang Kristen. Nggak ada. Jangan kepancing dong, Gurunda juga nggak kepancing. Buti santai. Oke, baik. Silakan Saya Gurunda. masuk ke dalam pembahasan yang tadi. Kul ya ayuhan nas, seruannya kepada seluruh manusia. Saya manusia, berarti saya merasa gitu loh. Oke, Pak Martin? Nah, sekarang seruan Yesus, bukti apa yang Anda lihat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Bukti apa? Siapa saksinya? Ya, ini akan menuju ke sana. Akan menuju ke sana, Pak Martin. Siap. Yuk, lanjut, Gurunda. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu menerangkan melalui Al-Quran yang diterima. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami mengutus Rasulullah Muhammad SAW, tiadalah kami mengutus beliau melainkan kepada umat seluruh manusia. Oke? Berarti Rasulullah Muhammad SAW itu diutus kepada kami. Terkait dengan apa yang Anda tanyakan, Anda ingin Tuhan kami dilahirkan menjadi manusia supaya kami bisa menunjukkan itu loh Tuhan kami. No, Tuhan kami tidak seperti itu. Al-Quran menjelaskan kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Itulah Tuhan kami. Tuhan kami laisa kamitslihi. Tuhan kami
Sekarang saya tanya ke Pak Martin. Anda. Pak Martin, Aduh, saya Pak tanya. Martin nanti dulu dong. Pak Martin, Bukti. Pak Martin, sekarang Tuhan Anda adalah roh. Anda bisa menunjukkan roh itu seperti apa wujudnya? Roh itu tidak berwujud, tapi dia punya Nenekmu pikiran, punya kiper, Pak perasaan. Martin. Kalau tidak punya wujud, diam. Ini waktu saya. Makanya Walam jelas- yakul dengar lahu dulu, kufuwan dengar saya ahad. jelaskan. Dan Allah yang tidak roh itu ada dia- sesuatu yang setara Dengar dengan dulu. dia. Tuhan jangan Anda, motong. Tuhan Anda setara dengan manusia. Anda jangan Pahami itu. motong. Anda nggak Lalu bisa kemudian- jelaskan tentang Allah Ini Subhanahu wa waktu Ta'ala. Ini saya, Pak Martin. Anda Pak tidak bisa Martin. menjelaskan Pak itu. Martin. Sekarang saya Pak jelaskan. Martin ini. Pak Pak Martin, ini ini waktu waktunya saya. Muslim. Anda sudah menyerah, Anda tidak bisa menunjukkan perintah Yesus yang menyebabkan kalian menyembah dia. Oke? Camkan itu. Itu memalukan, harusnya Anda diam aja. Minta belajar ke saya. Gitu loh Pak Martin. Ya, semenit lagi kemudian- Burunda. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Perintah kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, qul," katakan kepada manusia, "jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dasarnya jelas saya menjadi Islam karena perintahnya ikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nah, Anda semua menjadi Kristen, perintah Yesusnya mana? Untuk menjadi penyembah-penyembah manusia itu mana? Untuk menjadi pengutuk kitab Torah itu mana? Belum. Tunjukkan, Ya. tunjukkan Sudah selesai. di mana Yesus mengajarkan bahwa ketetapan Tuhan berupa Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu adalah kutukan. Seperti Ya. ajaran Kristen yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus kalian di atas tiang salib, menebus kalian dari hukum Torah. Ya. Oke, Tunjukkan skip bahwa langsung Yesus saja mati. kalau begitu ya, Ya. karena Itu kedua belah kutukan. pihak Silakan. sudah sudah gatal ingin langsung TikTok, maka aku berikan kesempatan untuk langsung TikTok saja. Enggak, Silakan mau TikTok, tunjukkan. enggak ada. Jangan begini aja. Tunjukkan. Enggak, maaf Ya. begini aja, saya enggak mau TikTok. Maaf, begini aja. Nanti kejar-kejaran. Makanya biar jangan jelas, ya. motong-motong kalau nggak mau TikTok. Ya udah. Adinda Ya. Slayer, Ya. teman Kristen yang tadi dikasih ruang juga supaya dia bisa membantu, Pak, saling kita membantu. masih H2H, Pak. Jangan begitu dong. Enggak Nggak, tercapai. saya nggak menemukan jawaban dasar pijakan Anda menjadi Kristen itu apa? Nggak ada. Sekarang saya ngomong. Silakan waktu saya ya. Pak Nggak, Juma udah mengatakan hilang. tidak menerima Ahijion tolong jawaban. dipanggil lagi Ahijion. Pak Lamsen dan juga satu lagi tuh Iya, Brother Antonius ini sebentar. udah Ya, hilang. Pak Juma sekarang Pak Juma Iya, mengatakan ya saya ngomong Tolong dong. dipanggil lagi tolong. Ngomong dulu Oke, dong, oke, Kores. Pak Lamsen saya panggil lagi ya. Ya bentar. Ya, Pak. Ya, Kores silakan saya Bu ngomong. 31 sampai 33. Pak Juma hanya menyangkali dan pura-pura dia menutup malu dengan mengatakan kami tidak menyatakan ya, tidak menunjukkan. Itu hanyalah tutup malunya Pak Juma. Karena jelas saya sudah bilang bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan barang siapa yang percaya kepada anak itu adalah kehendak Bapa. Bapa mengutus anaknya dan semua orang yang percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal. Itu dasarnya. Jadi ketika Bapak mengatakan aku tidak mendapatkan jawaban pret, aku bilang itu cuma tutup malu dan menyalah-nyalahkan orang lain ya. Sudah dikatakan bahwa Yesus sudah bilang bahwa dia itu adalah Tuhan dengan percaya dan mengaku bahwa dia itu adalah anaknya. Karena apa? Karena kami menyembah Allah yang Tritunggal, bukan Allah yang hanya ada di huruf-huruf seperti Pak Juma. Ya jelas dari tadi dari A sampai B itu semua klaim semata, tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa ada apa-apa. Semua hanya ada di huruf-huruf. Bagaimana Anda mengatakan bahwa tidak ada yang setara dengan dia, dengan Allah? Ketika Muhammad juga mengatakan barang siapa mengikuti aku, mengikuti Rasul, mengikuti Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, taat kepada Allah. Lalu Allah bersolawat kepada Nabi, lalu Nabi bersolawat kepada Allah. Bolak-balik itu setara, Pak. Karena di tempat kami, Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Allah. Ya, tetapi kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena dia satu dengan Bapa. Ya, dan di tempat Bapa sangat memalukan. Justru Bapa yang memalukanku dan bolak-balik dibilang kami tidak punya Tuhan seperti Tuhanmu. Yo, Ya. gantian sama Pak Ya, Martin, oke, Buti. Silakan Pak Martin. Silakan. Mute-nya Pak Martin. Silakan Pak Martin, waktunya mapat. Ya udah, setelah ini selesai ya. Udah pingsan kali Pak Martin. Ya. Udah Buti silakan dihabisin. Ya, jadi apa lagi tadi dikatakan ya, Kristen dan Yesus nggak mampu mengikuti perintah Yesus. Saya mau bilang perintah Yesus adalah barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu perintah Yesus. Perintah Yesus adalah barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Silakan Brunda sampai 36. Jangan menjawab, sudah dijawab ya. Jadi cuma nutup malu aja itu.
Oke. Hanya iman itu Itu senang pribadi itu. Cuma saya sampaikan kepada Mana Budi, ini Pak Dhani, Nabi mana tidak udah pernah selesai berselawat belum? kepada Allah. Udah selesai Nabi belum? Ya, tidak silakan pernah Bro Mana? sampai berselawat kepada 36. Allah. Oke. Habis ini kita Baik. akan gilir rolling semua. Ya, Lanjut. silakan yang lain. Saya mengambil ulangan 13 ya, nomor 11, nomor 6 sampai nomor 11. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan bangsa-bangsa kelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah engkau mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati karena dia tidak berikhtiar, karena dia telah berusaha menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti yang ada di tengah-tengahmu. Jadi ini sangat luar biasa ini. Kalau Bu Uti mengatakan perangilah dia di mana saja kau temui, itu adalah ayat-ayat perang, kondisi perang pada masa itu. Ya, jadi tidak boleh asal-asalan melihat Al-Quran seperti itu. Di dalam Ulangan 17 nomor 2 sampai nomor 5, apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepada Tuhan Allahmu, ada terdapat satu orang laki-laki atau satu orang perempuan yang Ya, lanjut Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu orang perempuan atau satu orang laki-laki yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan yang pergi beribadah kepada Tuhan lain dan sujud menyembah kepada Tuhan lain atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara lain yang telah kularang itu, apabila hal itu diberitahukan atau didengarkan olehmu, maka engkau harus memeriksa baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan itu melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki dan perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai dia mati. Ini ajaran yang menurut saya, kalau kita mau bandingkan dengan Al-Quran, jauh lebih tidak bermoral, tidak beradab. Membunuh orang yang beragama lain. Perintahnya sangat jelas. Nah, lalu kembali kepada apa yang kemudian Bu Uti katakan tadi. Terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu sudah menyatakan diri bahwa seluruh nabi yang diutus oleh beliau, oleh Allah, itu tidak ada satupun di antara mereka yang diutus melainkan mengajarkan kepada mereka bahwa ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Bagaimana dengan Yesus? Benarkah ayat ini bahwa ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Allah? Benar. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah final. Berarti apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran itu berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Makanya saya bertanya di awal, Kristen ini dari mana sih asalnya? Pak Martin gugur, Ibu Uti cuma koar-koar. Tak ada satupun yang bisa menjelaskan Kristen itu dari Yesus. Kalau dikatakan percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus berarti percaya kepada perkataannya. Berarti percaya pada perkataannya. Mengasihi Yesus menuruti firman-Nya. Mana menuruti firman-Nya? Saya minta kita 15 menit lagi ya. 11.37 sampai 11.40 kita ya. selesaikan berapa kali putaran lagi ya. Masih 2 kali lagi. Ya, 2 kali lagi. Pak Martin kemana? Ada Pak Martin ini, ayo Pak Martin, sini, Brother Antonius juga Pak boleh Martin. masuk. Abis ini Pak Martin ya. Ya, jadi begini Pak ya, Bapak mengatakan bahwa Allah gitu kan, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Lagi-lagi ayatnya comot-comot. Saya udah bilang Pak Juma ini emang penyeleweng benar-benaran ayat Alkitab. Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah 2. Satu-satunya Allah yang benar dan utusan Allah yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Dan utusan itu jelas Alkitab mengatakan, Yohanes sendiri yang menulis.
Ya, Yohanes sendiri yang menulis bahwa utusan itu adalah firman-Nya. Bahkan Yesus mengkonfirmasikan bahwa dia itu datang dan keluar dari Bapa, firman-Nya Bapa. Itu satu konteks. Yang menulis itu adalah Yohanes, dia bahkan di penjara karena menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun yang menyangkal ketuhanan Yesus itu dari tulisan para rasul-rasul. Bahkan mereka mereka mati martir karena mereka menulis ayat ini ya untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan. Jadi jelas Anda hanya comot-comot ayat. Ayat 2 menyatakan pemberi hidup yang kekal itu Allah satu-satunya yang benar, bukan Allah-Allah bangsa lain, bukan Allah yang zat, bukan Allah yang ngaku-ngaku ya, tetapi Allah satu-satu yang benar adalah Elohim dan dia mengutus utusannya dan utusannya itu penerima kuasa pemberi hidup yang kekal karena Allah yang benar itu dan utusan itu adalah satu. Ayatnya yang kelima justru mengatakan bahwa utusan itu sudah ada dalam keberadaannya ya, sebelum dia datang sebagai utusan dia itu adalah Allah sendiri. Dia ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Ya, lalu ayat 10 mengatakan segala miliknya Bapa adalah milik utusan itu. Jadi jangan Anda putar balik ayat orang dosa ya, hukum Anda itu jauh di neraka paling bawah gitu loh. Ya, lalu Anda mengatakan bahwa sesungguhnya Anda mengatakan orang Yahudi itu begini. Oh maaf ya, Al-Qur'an sendiri telah mendiskreditkan sesungguhnya binatang itu adalah makhluk orang Yahudi itu adalah sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir karena mereka itu tidak beriman. Nah itu dia. Jangan bilang bahwa ajaran Anda itu untuk seluruh bangsa karena orang kafir, orang yang tidak beriman adalah binatang baginya. Sedangkan di ayat kami sejauh timur dari barat demikian dihapus segala dosa dan pemberontakan kami. Walaupun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak ada hal ngambek-ngambek, tidak ada hukuman. Bahkan dicari orang terhilang itu bukan dicari, bahkan dicari, bukan malah dihusung. Allah menghusung setan-setan untuk membuat orang kafir itu berbuat maksiat semaksiat-maksiatnya. Mana ada Tuhan yang seperti ini? Semaksiat-maksiatnya, mana ada Tuhan seperti itu? Ya, silakan Gurunda sampai 43. Baik, makasih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an. Wa qulil haqqu min rabbikum. Ya, abis ini Pak Martin ya, udah saya selesai. Kebenaran itu sudah nyata, ya sudah dinyatakan oleh Allah datang dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, tafadhal, silakan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Ini pernyataan Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Jadi tidak ada paksaan. Anda mau beriman silakan beriman. Anda mau kafir silakan kafir. Allah menerangkan inna atadna lizalimina nara ahata bihim. Ya, jadi jelas sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi yang mau kafir mau masuk neraka silakan. Anda pilih, itu jalan Anda. Tidak ada paksaan. Yang ada paksaan itu adalah perintah membunuh ayam, lembu, kodok, semua diperintahkan dibunuh. Jangan biarkan apapun yang bernapas di dalamnya. Itu paksaan. Kalau yang Anda bacakan tadi, itu adalah ayat tentang perang. Terjadi perang pada masa itu. Nah, lalu kemudian berbicara mengenai Yesus. Yang Anda katakan kami ini telah mengimani Yesus. Mana dalilnya Yesus mengajarkan menjadi penyembahnya? Karena Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Nah sekarang, apakah orang Kristen ini menuruti firman Yesus? Kalau kita katakan iya, berarti ada firman dari Yesus yang memerintahkan menyembah dirinya. Sehingga Kristen mentaati firman itu. Sekarang ketika kita tanya, mana? Ternyata enggak ada. Lalu bagaimana mungkin kemudian dikatakan Kristen itu dari Yesus, sementara perintah Yesus untuk menyembahnya itu tidak ada. Layaknya Tuhan di dalam Yesaya 66 pasal 23 memerintahkan seluruh manusia datang sujud menyembahnya. Lah Yesus kagak, tapi disembah. Nah Yesus malah memerintahkan menyembah kepada Bapa, menyembah kepada yang ada di atas, bukan kepada dirinya. Bukan Yesus kepada dirinya. Okay. Yesus Ya, memerintahkan untuk menyembah hanya yang di atas saja, Buti, Pak Martin, dan Brethren Antonius dan juga Pak Lamsen. Ya, satu lagi. Semoga ini menjadi manfaat ya.
Nanti kita akan lanjut. Aku closing dulu yang di Transfer Comment Center. Lanjut yang kedua karena kita sesinya udah berbeda ini. Kita sesi TikTok sekarang. Sesi TikTok supaya semua dapat ya. Buti, Pak Martin. Buti tadi janjinya mau gantian sama Pak Martin loh. Iya, saya jawab dulu sekali. Ini nanggung. Ya udah. Aku ini apa namanya? Sekarang TikTok ya. Gurunda kalau misalnya Buti jangan TikTok, saya ngomong setelah ini langsung aja potong. Baru TikTok, yang lain saya mah nggak bisa teriak-teriak ya. Ya, jadi begini ya, saya mau ngomong pelan-pelan ya. Jadi, ngomongnya yang pelan-pelan Buti, karena kalau cepat-cepat jadi Pak Juma mengatakan kebanyakan tidak ada nanti ayat salahnya ya, yang Buti. menyuruh Oke, ya. sip. Pak Juma Ya mengatakan Pak Juma mengatakan tidak ada ayat yang menyuruh Yesus menyembah dia. Itu saya sudah kasih tahu ya. Kalau anak kecil dikasih tahu berulang-ulang ya tandanya dia masih dalam masa pertumbuhan. Tetapi kalau Pak Juma dikasih tahu berulang-ulang, saya nggak tahu dalam masa apa dia ini ya. Sudah dikasih tahu kami tidak menyembah Tuhan yang seperti Bapak yang plek-plek-plek minta disembah. Ya, lalu dikatakan di situ bahwa Yesus sudah mengasih tahu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Dan Yesus di tempat kami percaya itu artinya menyembah, berbakti, bersekutu, menerima dan beribadah kepadanya. Menyembah itu percaya itu sudah satu paket. Ya, bahkan lebih dari arti menyembah, cuma nyembah cuma duduk berdiri, enggak seperti itu. Ya, kami punya konsep seperti itu. Ketika Yesus mengatakan percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, itu artinya sembahlah aku, percayalah aku adalah Tuhan, sembahlah aku, ibadahlah aku. Dan ketika dia mengaku akulah anak Allah, itu artinya dia mengaku Tuhan. Karena ini ada dalam konteksnya. Dan saya sudah bilang itu berkali-kali. Kalau Anda tidak terima ya Anda silakan minum vitamin otak gitu ya. Lalu Yesus mengatakan yang mana gitu kan? Di mana Yesus itu saya udah kasih tahu ya. Lalu saya mau minta kepada Bapak, bagaimana Bapak mengatakan bahwa Tuhannya Bapak itu adalah Tuhan ketika semua ayat-ayatnya dia boleh ngambil dari tempat kami. Bahkan ada pengesahan dari dia ketika ditanyakan oleh orang-orang Yahudi itu, mana buktinya bahwa pernyataan wahyu-wahyu ini benar? Oh, dia mengatakan bahwa buktinya ada di kitab-kitab terdahulu. Bahkan kamu Muhammad, kalau kamu tidak aku tanyakanlah kepada kitab terdahulu. Apakah ini yang bukan disebut klaim? Apakah ini yang disebut dia adalah pemegang hak paten atau dia adalah Tuhan yang original? Oh, tentu tidak. Karena apa? Karena dia hanya mengklaim gitu ya. Lalu apalagi menyembahnya? Iya. Karena dia hanya mengklaim. Silakan Pak, itu saya sudah selesai. Ya, silakan. Saya ya. Iya. Silakan Pak Martin. Jadi Juma ini kan sama sekali tidak percaya sama Alkitab, firman Tuhan, kan begitu kan? Iya. Padahal firman Tuhan itu firman Allah itu sendiri sudah jadi manusia. Jadi firman itu jadi manusia nyata gitu di dalam Alkitab itu nyata. Sekarang saya mau tanya Juma, firman jadi manusia. Bagaimana Anda bisa percaya Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah bicara dengan Muhammad. Nah, Anda bisa percaya itu tidak pernah berbicara dengan Muhammad, firman menjadi manusia itu nyata. Gurunda diri dalam rupa manusia. Nah, coba Anda jelaskan itu. Ya, sip, aman. Itu bukan firman Tuhan loh, itu firmannya Jibril itu. Iya, nggak akan bosan. Tidak pernah. Firman malaikat itu adanya di Kisah Para Apostolos 7 nomor 38 sama 53. Gurunda, yuk. Iya, baik Pak Martin, thank you Pak Martin. Jadi begini Pak Martin. Di dalam kitab Pak Martin, Kisah Para Rasul, itu sangat jelas dikatakan bahwa firman yang datang kepada para nabi itu... Anda jelaskan Al-Quran aja. Sabar. Nanti ke situ aman. Sabar, ini asupan untuk otak Anda supaya berfungsi. Oke? Kisah Para Rasul. Dengar, Pak Martin jangan tertawa. Dengarkan. Terus. Pak Martin dengarkan. Anda harus jelaskan supaya Anda bisa sehat. Karena Al-Quran itu bukan firman dari Allah, itu dari Jibril. Dengar. Kisah Rasul 7. Anda buktikan itu dulu. Iya Pak Martin sabar. Pak Martin, Buti sabar dulu. Aisyah, si Pana, siapa Goldian minta ditambahkan dong 1 menit. Ya silakan Gurunda 1 menit. 48 sampai 48. Ditambah ya. Nah, pakai Al-Quran ya sampai 49. Ya, ini obat untuk kalian. Ini obat untuk kalian. Kisah Rasul 7 nomor 38 39 mengatakan bahwa Tuhan mengirim wahyunya itu melalui perantaraan malaikat. Al-Quran menerangkan Bu Uti, sabar, nanti Anda mention. An-Nahl ayat 102 menerangkan begini. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq.
Sesungguhnya katakanlah bahwa Roh Kudus itu menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Lalu kemudian dalam surah Al-Baqarah diterangkan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'alal qalbika biiznillah. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Berarti Al-Quran itu semuanya berasal dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Kenapa saya mengatakan kisah para Rasul 7? Supaya Anda sadar bahwa Allah itu mengirimkan wahyu kepada Nabi Musa itu berkaitan dengan malaikat Jibril. Ada malaikat perantaranya. Makanya dikatakan di dalam Bilangan 12 nomor 3 diterangkan, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Allah akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Nah, sekarang kalau kita ulas ini, Lukas itu menulis begitu tebal, dari mana datangnya? Markus, Matius, Yohanes, dan juga Paulus, dari mana datangnya itu catatan-catatannya? Kok setebal itu informasinya? Mereka dapat dari mana? Kalau Al-Quran itu sudah sangat jelas. Ya, Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa. Ini sangat jelas bahwa kebenaran Al-Quran itu bersumber dari Allah, dan yang menjadi perantara di sini adalah malaikat Jibril. Allah itu tidak akan mungkin secara wujud nusul ke atas muka bumi karena dia bukan makhluk. Segala sesuatu yang nusul di atas muka bumi itu makhluk. Yang namanya makhluk pasti ciptaan. Nah, Tuhan Anda nusul di kandang binatang. Berarti Anda menuhankan ciptaan. Karena itulah saya bertanya, Kristen ini dari mana? Kristen ini dari mana? Dari Kita mana menuhankan Kristen Tuhan ini? yang nuzul di kandang binatang. Ya, kita stop sampai situ dulu. Mohon diingat-ingat pernyataan terakhir dan dialog supaya bisa berbantah-bantahan. Ini aku dapat kabar gembira, Ikhwan Fisabilillah. Ini amanah terakhir juga dari Paris Kristus untuk pembangunan masjid di Blora ZCC. Karena insya Allah sore ini akan berangkat mimbar, lemari, dan juga segala perlengkapan ibadah di sana ya. Jadi nanti tolong Ivan Villa dikabarkan kepada saudara-saudari kita yang di JCC, aku butuh kontak yang stay di Blora. Karena ini pengiriman akan segera berjalan. Alhamdulillah, semoga hamba Allah yang berkontribusi beramal jariah untuk pembangunan Masjid Zojaidin ini dirahmati oleh Allah selalu, dimudahkan segala rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusannya dan menjadi saksi amalnya ini di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Demikianlah yang bisa aku sampaikan kabar gembira ini. Kita lanjut lagi dialognya. Silahkan diingat-ingat tadi gimana Bu Uti dan juga Pak Maten. Gurunda, bisa lah. Bang Kores. Kalau misalnya ada yang gimana-gimana. Bang Ya, Kores boleh sebentar. saya, boleh Lamsen saya. udah masuk belum? Kan soalnya ada dua kan. Lamsen. Oh, Lamsen, ya kita gantian aja mungkin ya. Ya, Bukan bisa gantian, tuh, maksudnya silakan. bergantian. Silakan Pak Lamsen dan juga Brethren Antonius jika ingin membantahi apa yang dikatakan oleh Guru. Terima kasih waktu yang diberikan berapa menit kira-kira? Ada Unik Riva juga. Unik, tolong dong gantiin aku moderator. Aduh, ini mau jawab sebenarnya yang dari Tante Uti sedikit aja, setengah Saya nggak jadi lagi. 10 detik, Silakan. 10 detik apa 20 Iya, boleh. Oke. Sebelumnya ya, sebelum Boleh berpindah 20 detik jadi habis itu moderator. Unik ini ya mau moderator ya. Ya, silakan. Jadi Jas. sedikit aja. Jadi saya menanggapi- mundur. Gimana? Enggak Pak, tetap Pak. Saya cuma sebentar aja kok. Cuma sebentar, Pak Lamsen tungguin aja 20 detik. Ini Bu Uti mau Iya, sedikit Unik mau aja. jawab sebentar. Habis ini Pak Lamsen. Yuk. Tadi kan Tante Uti tuh bilang gini bahwa penyembahan itu percaya kepada Yesus dan bukan seperti ritual-ritual gitu kan Tante Uti bilang gitu. Artinya Tante Uti tidak memenuhi nubuatan Yesaya 66:23 di mana di situ tertulis bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Artinya penyembahan itu disuruh untuk bersujud menurut Yesaya. Ya udah. Artinya siapa yang memenuhi nubuatan ini ya cari sendiri jawabannya. Makasih. Itu aja. Iya, Aku jadi thank moderator. you Unik untuk Oke. tanggapannya ya, langsung dalil dia keren banget. Ya, silakan Pak Lamsen gimana? Oke, terima kasih. Saya hanya tertawa saja mendengar peristiwa ini. Peristiwa. Yang salah di sini adalah Allah Subhanahu wa Iya, taala sendiri. betul. Wah, Jadi Pak Uti nggak salah. Buset, Salah. parah juga. Salah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan salah? Putih itu menggunakan Alkitab palsu. Kitabnya itu palsu. Ya? Betul. Saya cerita ini. Ini kan menurut Juma ini. Oh ya, menurut Kitab Juma. Injil Ya. itu
kalau kita Injil palsu yang asli sudah hilang. Akhirnya Uti itu menyembah Yesus. Yesus yang di Injil sekarang ini bukan Yesus yang sebenarnya. Betul. Yesus hantu-hantuan ini. Yesus sebenarnya tercatat di Injil yang benar, yang asli. Nah, itu dia. Betul. Yang salah di sini Allah Subhanahu wa taala membikin ribut. Ya, nanti kita jawab ya. Udah sekarang sebelah saya moderatornya ini. Dengarkan dulu, saya kabar biarkan burungnya dulu nggak saya dapat bicara. semua. Lanjut Pak Lamsen. Jadi Kita diam dulu Allah biar ini Pak kan Lamsen dulu ya. Mohon maaf sebelumnya Ya. tolong hargai temannya ya Pak Lamsen, kan di sini Kristen membela kekristenan. Tolong ketika Pak Lamsen memaparkan itu dihargai, jangan dipotong-potong. Iya, Kasihan benar. juga Pak Lamsen Baik. sudah tua. Tolong Bu Uti jangan kayak anak-anak. Silakan lanjut Pak Lamsen. Sebelumnya Monggo, tunggu Pak Lamsen. sebentar sedikit. Saya ucapin terima kasih buat Pak Lamsen yang udah datang kemari. Saya undang. Makasih banyak ya Bapakku. Silakan Opung Lamsen dibuka mute-nya. Iya. Jadi saya tidak salahkan Juma. Betul itu. Saya tidak salahkan Uti. Betul itu semua. Mereka kan berdasarkan kitab masing-masing. Yang salah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Taurat sudah hilang, Injil sudah hilang. Jadi kacau ajaran ini. Jadi yang mana yang benar? Kan nggak ada lagi yang benar. Yesus yang di Injil ini, yang di Injil si Uti ini kan bukan Yesus sebenarnya. Yesusan itu. Yesus sebenarnya adalah yang tercatat di Injil yang diberikan oleh Allah kepada Isa Al-Masih. Jadi untuk apa Kita ribut bergantian kita? ya. Jangan mau kita didorong oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Janganlah ribut. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu harusnya memperbaiki ajarannya itu. Supaya jangan ribut kita di sini. Terima kasih. Nanti ya, Tante Uti. Gimana udah selesai Pak Lamsen? Udah? Oke ya, Tante Uti diam dulu ya. Kita di sini berusaha jangan kekanak-kanakan. Saya juga minta maaf tadi saya tertawa mengikuti kesurupan Tante Uti saya tadi. Oke, Bang Zuma, monggo ditanggapi Bang Zuma. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Tuan Lamsen sudah bisa hadir bersama dengan kita dan kelihatan dia sudah mulai sehat akalnya. Dia sudah mengakui bahwa kitabnya itu adalah kitab salah. Nah, sekarang dia menyalahkan Allah. Padahal Allah sudah menyampaikan 1400 tahun silam seruannya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira. Itu sudah disampaikan 1400 tahun. Nah, sekarang kenapa Anda tidak mau mengikuti seruannya? Lantas kemudian Anda menyalahkan dia. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. Apakah Anda bukan manusia? Sampai Anda tidak mau mendengarkan. Anda tidak menerima seruannya, tapi Anda menyalahkan dia. Yang error siapa di sini? Kalau Anda sudah mengakui kesalahan ada pada kitab Anda, giliran sekarang adalah Anda ikut kepada instruksi yang selanjutnya. Apa instruksi selanjutnya itu? Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sabar Pak Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu semua. Anda manusia, ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Anda manusia, lain cerita kalau Anda adalah sandal jepit. Silakan. Monggo. Sebelumnya sebentar aja semenit Pak Lamsen. Sebelum ke Pak Lamsen. Ya sebentar semenit aja. Saya bisa Di poin saja kalau bicara. Tidak sabar. lama, panjang-panjang. Sabar ya, Begini, sabar. Cuma ya. Sabar Pak Lamsen, sebentar Pak Lamsen. Saya semenit aja. Sebentar. Benar, izin semenit sebentar. aja. Goldian bisa gantiin Uni karena Uni kayaknya gatal juga nih pengen menjawab. Nanti aja Goldian yang jadi moderator bisa. Sebentar dong, Oke, saya oke. itu. Oke, terima kasih. Pak, aku Moderator saya pindah alih kepada Goldian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya dulu mau Abednego. izin untuk kepada narasumber. Ya, sabar dulu Bu Uti. Nanti Abednego. mau ikut ya Bu Uti. Nah, saya kasih kesempatan untuk Pak Lamsen. 1 menit Ya, saja. sabar dulu Bu Uti. Nanti saya sama saya. Lanjut Pak Lamsen. Oke, terima kasih. Waktu saya kira-kira nggak terlalu banyak saya bicara ya. Sejarahnya begini. Allah menurunkan Taurat kepada Musa, tahu hilang. Allah menurunkan Injil kepada Isa, hilang. Akhirnya, menurut Dunditan, orang-orang Israel itu menuliskan kitab-kitab sekarang ini yang dikatakan dari Allah. Berarti itu bukan dari Allah. Kenapa mereka menulis? Itu adalah anjuran dari iblis. Yang bikin hilang itu adalah iblis. Jadi, di dalam Taurat sekarang ini ada nubuatan untuk Muhammad.
nubuatan Muhammad itu harus sama dengan sesuai dengan keinginan iblis penipu itu. Jadi si Muhammad ini adalah penipu supaya sesuai dengan nubuatan dia Alkitab saya yang palsu itu. Jadi Alkitab saya palsu, Injil saya palsu, berarti Al-Quran pun palsu, Muhammad pun palsu. Muhammad itu adalah utusan dari iblis, bukan dari Allah. Dia berbohong karena iblis sama dengan Muhammad. Terima kasih. Bingung kan kalian jawab Pak Lamsen? Iya, Ayo, tahun terima depan. kasih. Pak Lamsen sabar Buti. Tahun Alkitab depan palsu, jawab Pak Nabi Lamsen Muhammad yang palsu, dan berani yang ya. lain palsu. Silakan, Guru Ya, saya Nazuma. mau tambahin satu saya mau tambahin teman-teman. Oke, saya ngomong tanggapi pelan-pelan. ini dulu. Buti, sabar Buti. Habis ini saya kasih kesempatan. Tolong tahan ya. Silakan Ya. Guru Nazuma. Baik. Jadi Pak Lamsen sudah mengakui kitabnya itu salah dan bahkan semuanya disalahkan karena adanya iblis yang membuat kesalahan itu. Karena itulah kemudian di dalam pemahaman Yudaism hari ini mereka memegang teguh perintah di dalam kitab mereka, bukan kitab Kristen ya. Di dalam Ulangan 4 nomor 2, Ulangan 12 nomor 32, Amsal 30 nomor 6, di situ mereka orang Yahudi dikasih sumpah, dikasih janji, dikasih pegangan, dikasih ultimatum. Jangan kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kau menguranginya. Demikianlah kamu harus berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Sabar Lamsen, sabar. Di dalam Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya. Dan jangan kamu menambahi agar engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah sekarang Al-Quran itu menerangkan bahwa orang-orang Yahudi itu gemar kemudian merubah firman Tuhan. Di dalam kitabnya Nabi Musa juga diterangkan seperti itu. Bahwa orang-orang Yahudi itu gemar kemudian merubah-rubah firman Tuhan. Sedangkan Musa masih hidup, mereka sudah melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Apalagi ketika nanti dia setelah tidak ada. Karena itulah kemudian saya bertanya, ini Kristen dari mana Pak Lamsen? Sebentar Pak Juma ngoceh lama-lama. Dari mana ini Kristen Pak Lamsen? Asalnya dari mana? Kalau Islam itu diutus memang untuk semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Oke? Manusia Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Nah, Kristen ini dari mana asalnya? Sementara Yesus diutus kepada hanya Bani Israel. Silakan. Udah. Terima kasih Pak Juma. Saya kasih kesempatan Buti juga, Guru Nazuma dikeroyok Kristen, nggak apa-apa. Ya, saya nggak ya, apa-apa. kasih saya sebentar Pak. Ya, Nah silakan. gini aja Pak Juma ya, dari awal dari A sampai B sampai Z semuanya hanyalah klaim semata. Adapun ayat-ayat di dalam Al-Quran, akulah Tuhan Allahmu, aku sembahlah aku, itu juga boleh ngambil dari perkataan dia kepada yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Elohim, kepada Musa, kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Kalau saya mau bertanya kepada Pak Juma ya begini ya, ketika ada Tuhan yang mengaku bahwa saya ketika ditanya oleh umatnya, mana sih bukti-buktinya wahyu ini bahwa ini benar, lalu Tuhannya bilang gini, kamu tanya sama yang di sana gitu ya. Waktu saya pergi, mana sih alamatnya, lalu saya nggak tahu, saya bilang kamu tanya aja sama yang tahu. Ternyata Tuhan kamu tidak tahu gitu kan. Jadi jelas. Oh, jadi Tuhan punya alamat. Ya, semuanya Tuhannya Kristen punya alamat. Semuanya hanyalah Pernah mengklaim. masuk Ya, ketika dia pun mengklaim bahwa dia adalah Tuhan, itu juga kalau Anda mau telusuri itu perkataan Elohim dengan Musa, perkataan Elohim dengan Daud, perkataan Elohim dengan yang lain. Bahkan Al-Quran sendiri telah mengatakan bahwa bukti-buktinya ada di buku-buku sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya. Tetapi setelah di cross check, cerita-ceritanya beda bagai bumi dengan langit. Itu artinya ketika dia mengklaim dia juga hanya mendapat kabar burung. Nah, itu dia ya. Jadi jelas ya, itu buktilah yang menentukan silakan Pak Lamsen, apakah betul atau salah. Bentar ya. Saya mau jawab si Juma tadi, si Grunda itu. Nanti aku juga menjawab ya Goldian. Oke, udah? Oke, silakan Pak Lamsen. Juma, dengar. Kamu Don Ditan si macam-macam itu mengatakan Taurat yang asli sama sekali hilang sama sekali. Kan? Iya, memang nggak ada sekarang. Kalau ada tunjukkan. Iya. Bisa kamu tunjukkan. Tunggu dulu. Nangis. Biarkan saya bicara, biar tahu. Kalau masih ada tunjukkan ya. Ucapan saya, Jumat sabar. Kamu bicarakan terlalu panjang, saya pendek-pendek kok, ya. Jadi menurut kamu, menurut Don Ditan, Taurat itu sudah hilang sama sekali. Akhirnya orang Israel menuliskannya. Kamu bilang tadi, kok kenapa percaya? Itu kan tulisan dari suruhan dari iblis, setan itu menulis itu. Makanya orang-orang Yahudi itu
Yahudi itu, Judaisme itu percaya kepada tulisan setan. Nah, di situ ada nubuatan Muhammad, di nubuatan tulisan setan ini ada Muhammad yang diinginkan oleh setan. Nah, jadi Muhammad ini muncul mengatakan bahwa dia dapat wahyu dari Allah, padahal dari setan. Artinya Al-Quran ini pun nubuatan dari setan, dari iblis. Oh, terbalik otaknya ini orang. Terserah Juma lah. Bang, biar nanti saya jawab. Juma memakai terbalik otaknya. Saya mengikuti ajaran Juma. Saya tidak salah-salahkan. Saya tidak salah. Saya tidak salahkan Juma. Saya tidak salah-salah. Dia pikir Rasulullah menerima Saya mengikuti ajaran Juma. Saya mengikuti ajaran Juma. Juma mengatakan Taurat asli sudah hilang. Emang ada sekarang? Iya. Akhirnya muncul orang yang dikatakan dari Allah. Emang ada? Pak Lamsen, Taurat yang asli ada. Nubuatan di situ adalah nubuatan Muhammad. Itu kepustakaan iblis. Jadi Muhammad itu harus sama dengan iblis sifatnya supaya sama. Akhirnya namanya Al-Quran yang dari iblis. Artinya Muhammad Al-Quran itu adalah iblis, sama-sama iblis semua. Oke, saya dulu deh ya, baru Unirifa ya. Siap Bang. Oke, saya jawab Pak Lamsen. Kelengar. Pak Lamsen, dengarkan saya Pak Lamsen. Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi nabi bukan karena dia membaca buku karangan yang Anda imani saat sekarang. Rasulullah Muhammad SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya tidak pernah membaca buku dari manapun sehingga kemudian beliau menjadi rasul. Al-Quranul Karim disusun di dalam ilmu kodifikasi Quran tidak oleh karena sebelumnya melakukan penelitian terhadap kitab Anda. Kenapa kemudian hari ini kita membahas kitab yang Anda jadikan sebagai kitab? Karena Anda membawa-bawa ajaran yang kemudian mengatasnamakan para nabi yang ada di dalam Al-Quran. Saya katakan seperti itu. Al-Quran mengatakan, wa inna minhum lafariqu yalwuna ya al-sinatahum bil kitabi litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitabi wa yakuluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil katsiba wa hum ya'lamun. Tunggu, kalau kamu mau sehat dengarkan. Makanya kau belajar, jangan menjadi umat terjemah terus. Terbalik-balik juga kamu ngomong. Sesungguhnya di antara mereka orang-orang yang dengarkan saya dulu Lamsen. Tadi Pak Lamsen saya dengarkan kau berbuka jualan obat. Ngerti? Ya, segelongan orang-orang memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab. Jadi Quran saya itu menerangkan tentang kitabmu, bahwa dikatakan lagi di dalam Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Celaka besarlah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri. Ini yang disebut di dalam kitabmu. Bukan kemudian kitabmu yang dijadikan sebagai dasar untuk kemudian menabikan Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kebalik otak kau itu Pak Lamsen. Al-Quran itu datang independen, berdiri sendiri. Dia adalah wahyu. Adapun kitabmu itu ada di Indonesia Pak Martin, karena ada lembaga kitab Indonesia. Itu pun hanya terjemah. Jadi bukan Al-Quran itu berdiri karena belajar tentang gospel. Gospel itu datangnya dari Eropa, masuk ke Indonesia. Al-Quran itu datangnya dari Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Jangan melebar kemana-mana. Dengar kesimpulan saya. Kesimpulan saya. Harus jangan melebar kemana-mana. Kesimpulan saya supaya Anda itu bisa terwaraskan dan tidak kena penistaan. Al-Quran itu adalah kitab independen yang diwahyukan tidak oleh karena sebelumnya mempelajari kitab-kitab terdahulu tentang nubuatan. Pahami itu. Pak Juma, saya mau jawab. Sabar pasti kalian. Tadi kami mendengarkan saya mau jawab Pak Juma. Saya belum loh. Saya belum. Baik, sabar Buti. Saya kasih kesempatan Unirifa dulu, mungkin singkat. Silakan selanjutnya. Orang Pak Juma aja udah Kalian berdua, kami nggak boleh berdua, kan kalian egois ya. Jadi begini, dewasalah dalam berdiskusi, adil lah. Jadi begini, Pak Lamsen. Justru sebenarnya yang salah tuh Yahweh. Dia yang menciptakan pohon pengetahuan, sementara Adam nggak ngerti apa-apa, dia larang makan pohon pengetahuan.
Setelah Adam makan pohon pengetahuan, Adam dan anak cucunya akan lahir dengan dosa dan semuanya jadi bejat. Artinya Yahweh yang salah. Sungguh pun Yahweh telah mengutus firman-Nya jadi manusia mati digebukin, tetap aja peperangan, kejahatan terjadi. Jadi kalau kita bertengkar kali ini, berperang pun kita semua salah Yahweh. Gara-gara Yahweh menciptakan pohon pengetahuan dan menyebabkan Adam memakan pohon pengetahuan itu, jadi Adam dan keturunannya jadi bejat, kurang ajar. Ya, jadi Pak Lamsen, terima kasih Yahweh, salahkan Yahweh. Boleh saya jawab? Oke, Buti, silakan Buti. Ya, Nah, gini mungkin ya. jikalau ada yang bentar. Pak Lamsen berhubung keluar ketakutan. Jikalau ada yang membantu Buti, silakan Bang Antoni. Oke. Jadi begini. Nggak enak. Ya, jadi gini. Jadi ya saya ngomong pelan-pelan ya. Silakan Bil, nyusul ya. Ya, jadi ketika dikatakan bahwa Pak Juma kan bilang Tuhannya adalah Tuhan yang benar, yang berdiri sendiri. Pertanyaan saya tadi ketika ada orang nanya alamat ini di mana? Lalu saya bilang, oh saya nggak tahu. Itu kamu tanya aja sama yang di sana. Nah itu yang dilakukan oleh Tuhanmu Pak. Ya, hai Muhammad, ketika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang tuliskan kepadamu, yaitu kan, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab terdahulu. Bagaimana integritas Tuhan suruh umatnya, suruh rasulnya bertanya kepada orang lain, kepada kitab yang terdahulu, gitu kan. Lalu di dalam Taha 133 dia mengatakan bahwa bukti-bukti bahwa kebenarannya itu ada di kitab-kitab terdahulu, gitu. Lalu dia bilang bahwa sejarah itu adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Lalu ternyata ketika dibuktikan, diuji karbon, dikomparasi, ternyata semua yang dia bukti-buktikan itu enggak sama, enggak bisa, enggak sama, enggak serupa. Jadi istilahnya bolehlah saya mengatakan bahwa Allah cuma terima kabar burung ya. Ketika dia menuliskan bahwa Isa lahir di pohon korma, padahal sejarah dia bilang sejarah itu adalah kebenaran. Sejarahnya ada di Alkitab yang mengatakan Isa bukan di pohon korma, Isa itu lahir di Bethlehem. Nah itu loh maksud saya Pak. Bapak harusnya berpikir bagaimana mungkin Tuhan seperti ini, salah-salah begini. Lalu ketika dia mengklaim pun klaimnya juga salah gitu loh. Itu aja Pak. Ya jadi jangan salahkan Elohim, jangan Rifa mengatakan bahwa Elohim lah yang salah ketika apa tadi dia mengatakan bahwa dia melarang Adam makan buah. Lalu ketika itu Allah juga mengatakan akulah Yahweh itu. Dia menulis tentang kita Adam. Loh, jadi Yahweh itu menurut kalian Tuhan kami kan? Kamu nggak menyamakan kan? Yahweh, Assalamualaikum kamu sendiri cari bukti di tempat kami, tetapi kamu salah-salahkan untuk kepentingan dirimu sendiri. Jadi istilahnya adalah ya kesimpulannya adalah saya boleh bantu jawab juga ya. Klaim. Saya tambahin sedikit. Jadi begini. Silakan. Yang sebenarnya jangan bilang kami. Oh, Billy ya, silakan. Jangan bilang kami umat terjemahan karena kalian telah dibodohi si Allah untuk bisa menuhankan dan membahas dan mendewakan bahasa Arab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Sumaya, bukan Allah kami yang salah, tetapi Allah kalian yang telah menipu kalian untuk bisa selalu salah paham tentang Alkitab kami. Karena kenapa? Dia mengira kitab yang benar itu kedebuk dari langit. Padahal memang kitab pada dasarnya adalah ditulis oleh para pekerja-pekerja Allah. Jadi kitab kami bukan kedebuk dari langit. Kalian yakin terlalu pede dengan kitab kalian yang kedebuk dari langit. Itulah di mana itu diterangkan diterangkan di Al-Qur'an bahwa kitab itu berikan kitab Taurat kepada Musa. Kami memberi silakan. Sabar. Di mana itu? Di mana itu dikatakan? Ya silakan Bill, mungkin TikTok enaknya. Di mana diterangkan di Al-Quran bahwa kitab Taurat itu jatuh dari langit ke buku? Di mana? Book from Allah. Di mana tuh? Dalam salinan bahasa Inggris, book from Allah, artinya buku dari Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan Injil Taurat diturunkan kepada Musa. Injil diturunkan kepada Isa. Apa bukti itu kurang kuat dua bukti itu? Oh, makanya jadi ketika dikatakan diturunkan hujan berarti langsung kayak sungai sekarang kamu katakan bumi ya. Kitab itu sekarang kamu tadi mengatakan kitab ditulis dengan tangan manusia. Kitab apa yang kamu tahu yang tidak ditulis oleh manusia?
Berarti Nah, dengan sekarang kata lain kamu memahami bahwa kitab yang benar gedebuk dari langit. Sudahlah Nah, semua. itu pemahaman kamu. Kalau membedakan Kamu yang manusia dengan mengatakan Tuhan kitab saja ditulis nggak bisa. dengan tangan manusia, celakalah. Ya, Kitab Yesus ditulis juga dengan gedebuk dari langit. Ya dari memang surga kita di atas. dituliskan dengan tangan manusia kan? Iya. Benar nggak? Benar. Benar nggak? Iya, kamu bilang kitab ditulis dengan tangan manusia, berarti kamu menolak kitab ditulis dengan tangan manusia dan kamu berharap bahwa kitab yang benar itu kedebuk dari langit. Skakmat. Di mana diterangkan kitab kedebuk dari langit? Di mana? Yang dikatakan mereka menulis dengan tangan mereka sendiri itu adalah kitab yang dikarang oleh manusia maksudnya. Kitab dikarang manusia, berarti kamu berharap kedebuk dari langit. Selesai. Ya, yang dikatakan bukan dituliskan manusia itulah wahyu. Ya, saya boleh menjawab. Ya, kitab gedebuk dari langit ya. Ketika Isa diberikan kitab Injil ya, diberikannya mungkin dengan tangan gitu kan. Kitab Injil ada bukunya gitu kan. Isa dalam waktu bayi diberikan kitab Injil, lalu dia waktu di bayi dia mengaku aku adalah nabi, aku di adalah Al-Quran nabi itu bahwa gitu pada kan. bayi Ya, dikasih kan kitab Injil. Musa diberikan kitab Taurat. Ya, Daud diberikan kitab Jabur. Ya diberikan yang namanya dari Tuhan, dari atas kan Tuhan di atas ya, gedebuklah dari langit pluk gitu diberikan kepada Terus dia. yang dikatakan di kitab Wahyu itu sebuah kitab Injil itu yang mana? Daud itu menulis, Ayo. dia yang menulis, bukan dia diberikan kitab yang dari langit ya. Lalu Isa itu yang kalau maksud kalian adalah Yesus, dia bukan diberikan kitab tetapi dialah itu firman itu ya. Ini kesalahan total yang seharusnya menjadi Kesalahan total kalian. gimana? Kesalahan bukan fatal ya, bahkan sementara kalian dari awal tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menerangkan ke saya dari mana Kristen ini berasal. Bentar ya, saya sakit banget. Lanjut. Ayo. Jelas bukan Tuhan ini yang menulis. Jadi ini cuma klaim semata, klaim. Yang kedua ada ya. Yang kedua ini si Billy coba dari pertanyaan saya yang pertama, Kristen itu dari mana? Kalau kamu sudah aku boleh ngomong, boleh saya jawab? Sudah dijelas. Oke, Ayo bergantian. Silakan, Tunggu Mas. sebelum Pak Antonius, Bang Zuba masih ada yang ingin disampaikan? Iya, jadi terkait dengan Injil, kitab Injil, dikatakan kitab karena kelak memang dibukukan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, ketika dibukukan, itulah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran, bahwa mereka menuliskan berdasarkan keinginan-keinginan mereka sendiri, tidak berdasarkan atas pewahyuan. Makanya kalau ditanya, Yesus mengajarkan Injil? Ya. Injil mana yang Yesus ajarkan? Apakah Injil Markus, Matius, Yohanes, atau surah Paulus? Mereka Jangan semua akan bicarakan tengkurap. Injil karena kalian tidak paham Injil. Oke, nanti ya, nanti ya. Dari mana? Injil itu TikTok, Billy, kalau mau TikTok. Kalau mau menanggapi nanti, Bang Zuma dulu. Kata Injil itu Anda ambil dari mana? Coba. Oke. Ya, dari mana Anda mikir? Nanti habis kamu Pak Antonius ya. Kamu jelaskan arti Injil. Billy dengar. Ya. Jelaskan nanti Pak Antonius ya. Enggak, Billy terlalu sering. Kita kasih Brother Antonius Pak ya, Pak Lamsen Billy aja. Ben. Lanjut. Pak Lamsen udah pergi, udah kabur, Buti berarti. terguncang. Billy, enggak, tapi udah sebelum Billy di band, aku mau sarankan Billy belajar bahasa Indonesia dulu karena bahasa Indonesia dia udah masih tersesat ya. Ganti saya sejenak, saya ibadah dulu. Ya, tafadhol Guru, silakan. Oke, Nanti juga ada nanti kita bergantian aja. Yang lain. Yuk, Kita silakan. bergantian. Ini saya lagi Cuma, chat Lamsen dulu. juga ini. Ini Pak Antonius mau menjawab dari tadi. Kalau Billy kan Ya, dari tadi silakan. kan bahasa Indonesianya parah. Kita bukan mau menghina ya, tapi bahasa Indonesia aja dia nggak ngerti. Gimana mau diskusi coba? Pak Antonius deh. Sabar. Yang kamu Oke. nggak bisa Kelvin, ngerti apa? kamu sekaligus ini ya narasumber moderator ya. Aku juga salah dulu. Enggak kan ada Goldian, aman. Ayo Pak Pendeta Bentino. iya, Ini Goldian aku sama ngurusin dia ini dialog terbuka bentar lagi nih mau ke Iya. dulu. Oh Terima iya, kasih. aku cuma bentar doang ya, bentar doang. Ayo lanjut. Nanti aku Tadi dengerin. ada pertanyaan ya, dari mana Kristen itu gitu ya, pertanyaan dari Bang Suma. Ya saya jawab, itu dari perintah Yesus Kristus sendiri. Ya itu dari perintah Yesus di dalam Matius 28 ayat 9, saya baca 19, saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi disitulah kami orang-orang Kristen yang di luar, orang-orang Yahudi
itu berasal dari perintah Yesus. Jadi kami ini adalah pengikut Kristus atau murid-murid Kristus berdasarkan perintah ini. Kalian boleh menyebut kami Kristen, boleh menyebut kami Nasrani, atau apapun juga istilahnya, selama pengertiannya adalah sama, yaitu pengikut atau murid Kristus. Ya, itu jawaban pertama. Kemudian didukung oleh banyak ayat lainnya gitu ya. Dari itu dasar utamanya di situ. Tetapi Yesus juga mengatakan di ayat lain. Contohnya di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Di situ dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, dunia dikatakan sini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi jelas Yesus mempertegas bahwa Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Ya. Kemudian di Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Ini perkataan Yesus tinta merah gitu ya, dikatakan, dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia. Jadi jelas ini perkataan Yesus. Kemudian malaikat Jibril juga mengatakan pada saat Yesus nanti aku jawab sedikit itu. Ya, Yesus mau lahir, malaikat Jibril mengatakan jangan takut, sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa gitu ya. Jadi bukan kesukaan besar hanya untuk orang Yahudi saja gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, perintah-perintah apa yang kami ikutin dari perintah Yesus? Banyak sekali gitu ya, dari perintah untuk percaya kepada Yesus sebagai Mesia dan sebagai Tuhan. Kemudian perintah untuk saling mengasihi, ya, mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Kemudian perintah untuk dibaptis. Kemudian perintah untuk sakramen perjamuan kudus. Kemudian perintah untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kemudian perintah untuk berdoa dan sebagainya gitu. Justru pertanyaan yang harus ditanyakan adalah perintah Yesus yang mana yang orang Kristen tidak lakukan gitu loh. Itu yang lebih tepat pertanyaan tersebut. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, di mana Yesus memerintahkan untuk menyembah Dia gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang ada jawabannya asal kita tidak bebal ya, artinya kita adalah termasuk orang-orang yang berpikir. Ya, saya tunjukin ayatnya di Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini perintah Yesus ya, menyembah Allah. Dan Yesus berkata, jikalau engkau tidak percaya bahwa akulah Dia itu adalah siapa, Bapa atau Allah, maka engkau akan mati di dalam dosa-dosamu. Ya, jadi jelas kenapa kami menyembah Yesus, karena Yesus mengatakan Dia adalah Bapa, Dia adalah Allah, Dia adalah Alfa dan Omega. Dan saya harus mengikuti perintah Yesus untuk menyembah Allah, karena Yesus bilang harus menyembah Allah. Dan Yesus bilang, aku adalah Allah gitu loh. Nah, kemudian tadi saya juga ingin mendukung pernyataan Bu Uti sama Pak Lamsen ya, bahwa setahu saya tidak ada ayat di kitab Quran yang mengatakan bahwa Injil orang Nasrani sudah dipalsukan. Kenapa? Karena jelas di surat sebentar, itu saya lupa di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 8 ayat 29, di situ dikatakan, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dan Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka gitu ya. Jadi Allah sendiri membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi jelas kitab-kitab Injil yang ada pada kami orang Nasrani maupun Torah yang ada pada orang Israel itu dibenarkan. Nah, artinya apa maksudnya perkataan Al-Maidah bahwa mereka mengklaim bahwa ini tulisan dari Tuhan gitu ya. Itu bisa diartikan selain daripada Injil, Torah, dan Zabur. Contohnya apa? Contohnya misalnya Talmud gitu loh. Kenapa? Ini menurut saya pribadi ya, Talmud. Karena di Yeremia dikatakan, engkau pada bangsa Israel, engkau mengikuti ajaran manusia. Ya, jadi itu yang saya percaya bahwa ajaran manusia itu yang di luar dari Tanak ya, di luar Tanak. Nah, itulah yang diikutin. Atau mungkin Injil-Injil apokrifa seperti Injil Maria gitu loh. Ya, jadi kemungkinan besar itu jawaban yang jelas bukan Injil yang diimani oleh orang Kristen. Ya, sekian jawaban saya. Terima kasih. Aku dong sedikit itu, ya. Kak, boleh nggak? Halo, Goldian? Yes. Ya, jadi Pak Antonius bilang gini, dia itu mengikuti perintah Yesus. Oke, aku tak sebutin Matius 28:19 tadi ya. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak ada perintah menjadikan semua bangsa menjadi menyembah kepadaku atau menjadi hambaku, tidak ada, tapi menjadi muridnya.
Kemudian baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, coba tunjukin murid-murid Yesus yang membaptis seperti itu. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2:38, Petrus itu membaptis dengan nama Yesus. Ini Petrus yang bandel, nggak ngikutin Yesus, atau Yesus yang salah memberikan perintah nih. Karena kan perintahnya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Tapi kenapa justru muridnya malah membaptis dalam nama Yesus gitu? Monggo. Oke, ya, jadi Yesus itu mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa bukan nama, Putra bukan nama, Roh Kudus bukan nama. Jadi kalau Yesus berkata Yahweh di dalam, mau dikemanain, Pak? Yahweh ya, mau dikemanain? jadi gini ya, Yahweh juga nama, sama ya, Yahweh juga nama. Tetapi sebentar, jangan ketawa. Yesus mengatakan, aku telah menyampaikan, sebentar. Yesus mengatakan, aku telah memperkenalkan nama engkau, ya, Bapa, itu ada ayatnya. Jadi Yesus datang untuk memperkenalkan nama engkau, ya, di situ. Ya, nama engkau yang siapa mana? nama engkau itu? Yesus Kristus, ya, karena Yesus telah memperkenalkan nama. YHWH dengan Yesus sama ya? Sama, ya, sama. Di mana kesamaannya secara bahasa itu? YHWH, Yesus itu nama seseorang dari Yesua yang dijadikan dalam bahasa Yunani Yesus, ya. YHWH itu nggak ada di situ tertulis Yesus. Di situ Bapak mau cari kemanapun Yesus di BL nggak ada. Lalu YHWH ini apa korelasinya dengan Yesus? Aku tanya dulu. Mana Jadi gini. Yesus YHWH itu beda banget gitu, Bapak. Nama bapaknya Yesus YHWH. Sementara Yesus perintahkan baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus sampai hingga saat ini belum tahu untuk siapa namanya. Nggak tahu ya, entah namanya Merpati, kita nggak tahu. Mereka bukan tapi nama, YHWH ya. ada. Berarti Bapak Ya. mengingkari perkataan Yesus dong, baptislah semua bangsa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang kenapa nggak disebutin dalam nama Bapa? Kenapa Enggak, nama gini. Yesus doang? Ya kan tadi saya sudah bilang ya, nama Yesus itu sudah mewakili karena Bapa bukan nama, Putra bukan nama, Roh Kudus bukan YHWH nama. itu apa, Pak? Ya makanya dengar satu-satu kan ada pertanyaan banyak nih ya. Jadi yang pertama saya menjawab dulu. Fokus ke Ya, nama Yesus. ini dulu. Gini, Bapak menghilangkan nama YHWH lalu menggantinya dengan Yesus. Jadi Yesus itu mewakili kata Bapak. Sementara Yesus perintahkan baptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Murid-murid Yesus semuanya rata-rata membaptis dengan nama Yesus. Pertanyaan saya kembali lagi, nama Bapak kalian singkirkan? Kalian Gak ada yang menyingkirkan, gak ada yang menyingkirkan ya. Nggak ada membaptis Nggak ada dalam yang nama menyingkirkan. Yesus. Kami membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Saya Roh Kudus. bicara Semua tentang gereja. Petrus. Saya bicara tentang Semua Petrus. gereja Bicara- bilang begitu dalam nama Saya Bapa dan Anak bicara dan Roh Kudus. tentang Petrus yang membaptis dalam nama Yesus, ya. Kisah Para Rasul 2 pasal Lah memang 2 Putra itu ayat siapa? 38. Ini kan permainan kata-kata doang. Loh, kok Putra? Saya bilang nama Bapak. Ini, Emang ini nama cuma Bapak permainan YHWH? kata-kata. Oknumnya emang kan tetap Yesus. sama. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Itu mana Yesus, tunjukin Bapa itu YHWH dengan Yesus itu sama, tunjukin YHWH. Emang nama Bapak itu singkatan dari nama Yesus Mas ya. Jadi nama Bapak selama ini di PL disingkat-singkat kayak gelar gitu. Loh, Yesus LCMA kan gitu. mengaku aku dan Bapa adalah satu. Ini kan Namanya. Allah yang pribadi Tritunggal. Kamu cuma main-main kata-kata doang. Kok main Tetapi kamu kata-kata? tahu Yesus yang oknumnya bilang itu sama. Rifa dia di Islam sendiri Allah tuh punya 99 nama ya kan? Iya, tapi kami tidak seperti yang kata Bapak tadi mengaku-ngaku mengikuti perintah Yesus yang diperintahkan membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengaku-ngaku kami ini loh mengikuti perintah Yesus, sementara Petrus saja membaptis dalam nama Yesus. Ya, Loh kami memang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kok. Nggak ada yang ya ini berubah. Petrus saya baca bukan kalian. Saya tanya tentang Petrus. Di mana Loh, murid emang Yesus masalahnya yang apa? mana? Yesus itu Loh, putra mana Allah. murid Yesus yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus mana? Mana? Tunjukin saya dalilnya. Nah, sekarang saya bilang Tanya, ya Allah saya minta Subhanahu wa dalilnya. Ta'ala, lalu Jangan saya kemana-mana. bilang, Allah Azza Jawab wa Jalla, dulu punya bedanya saya, di mana? baru beralih, Rifa, baru tanya. Rifa, Saya Rifa, Udah, kan saya udah bertanya jawab sama tadi. Pantonius. Allah Mana? Subhanahu wa Pantonius Ta'ala jawab dulu. dengan Allah Azza wa Saya nggak Jalla. mau nanggapin Apakah itu Tante pribadi Uti. yang Orang beda? belum selesai pertanyaan Dia saya. main-main Udah kata-kata kabur. males doang. Main-main kata. Iya, Mana? main kata-kata. Tunjukin Nah, dalil di Yesus, PB. salahnya dia bahwa di mana? Saya tanya, mana dalil di PB yang menunjukin murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus seperti yang diperintahkan Yesus. Itu kok pada murid-murid pada ngeyel ya, cuman membaptis dalam nama Yesus. Tunjukin dalilnya. Iya, jadi pada saat Petrus sudah membaptis dalam nama Yesus, Harus jadi kelihatan neneknya tuh. Emang nenek-nenek Ya, ya. kenapa emang? Emang kenapa? Saya nggak malu kalau dibilang nenek-nenek. Emang Tante Uti udah nenek-nenek. Bu Rifa, baru. Bu Rifa. Saya iya, sedikit itu dia, tanggapi dia- boleh. Lanjut Bang Suma. Aku salah ini dia Jadi gini, karena dia nggak Boti, rela ya Boti dan dipoligami, Saudara Antoni, padahal dia gila. tolong Uti ini, tanggapi Tante saya Uti ini dulu. kayak anak kecil. Ya. Ya, oke Bang Suma lanjut ya. Aku pindahkan. Oke, ke anggap dulu. saja lari ke fisik. anggap saja Gara-gara Matius dibilang rela 28 dipoligami. nomor Apa 19 sih? nomor Yang 20 kudu aja, ini biar kamu bukan dipoligami, ayat lihat sisipan Udah sesuai diam, dengan Tante Uti. pernyataan para pakar Bible. Jadi gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sekarang saya mau tanya sama Saudara Antonius.
bangsa murid Yesus pada masa itu bangsa apa aja? Pada masa itu ya, ya jadi masanya kan besar banyak ya. Jadi semua artinya intinya begini. Pamit ya, main kata-kata doang. Jangan diputar-putar ayatnya karena ini perintahnya kepada bangsa murid Yesus, Bos, bukan kepada bangsa Indonesia, Bos. Iya, jadi Bu Uti udah tahu ini, pasti nangis dia di sini, makanya dia lari. Sekarang saya tanya, murid Yesus, Bani Israel memiliki 12 suku bangsa. Pada saat Yesus datang, saya ingin tahu dari saudara, apakah ke-12 suku bangsa keturunan Yakub semuanya telah menerima Yesus sebagai utusan Tuhan? Jawab. Jelas tidak, ya. Makanya Yesus memberikan perintah kepada seluruh bangsa. Karena itulah ayat ini diperintahkan kepada muridnya untuk kemudian menjadikan semua keturunan Yakub, ke-12 suku bangsa itu menjadi pengikut Yesus. Bukan kalian. Enggak salah Bang Suma, ya. Itu perintah. Di mana salahnya? Itu perintah untuk seluruh bangsa, bukan kepada hanya bangsa Israel. Yesus mengatakan, jelas ini hanya untuk Bani beritakanlah Israel. Injil mulai dari Yerusalem, kemudian ke Samaria, dan akhirnya ke seluruh bangsa. Artinya semua bangsa, bukan hanya bangsa Israel. Bangsa yang dimaksud di sini adalah ke-12 suku Bani Israel. Karena bukan. semua keturunan Yakub itu belum menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Mulai ya betul, mulai dari bangsa Israel. Ya, tapi Yesus katakan gitu. semua bangsa. Gitu, semua Yesus bangsa. Mengatakan, Itu di Markus lebih jelas lagi tuh. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dia pakai gaya bahasa ya, jangan artinya perintah untuk kasih Injil kepada kucing, bukan. Tetapi Markus ini 16 itu, artinya Markus universal. 16 itu juga sama. Di Kodeks Sinaiticus itu nggak ditemukan ayat itu. Nah sekarang ketika Anda mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, bangsa muridnya yang harus dijadikan sebagai pengikut Yesus, bukan kepada bangsa yang bukan muridnya. Sekarang salah Bang Suma, secara tata bahasa udah salah tadi. Ya, jadi bukan menjadikan semua bangsa muridku, bukan. Kalau menjadikan semua bangsa muridku sebagai apa gitu? Justru muridku itu menjadi di dunia. Andaikan seluruh bangsa di dunia, itu udah benar itu. Tapi dia katakan semua bangsa muridku. Muridnya ini bangsa apa aja yang ada? Nah, itu salah. Ya, itu muridku itu menjadi ya. Aku diutus hanya semua bangsa menjadi muridku gitu loh. Ayo, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, bagaimana Anda bisa mematahkan ini? Itu Yesus ya, itu Yesus yang diutus. Tetapi Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberikan segala bangsa. Domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Iya, Bang Suma bisa membedakan. Di dalam Matius 10, nomor 5, nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Iya, tetapi Yesus merubah perintahnya. Kok merubah? Kenapa itu makanya boleh? Para pakar Bible mengatakan data ini adalah data sisipan karena Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Pakar yang mana? Pakar yang mana mengatakan sisipan? Ke bangsa lain. Begini Bang Suma, yang dibilang sisipan di Matius 28 ini itu adalah baptisan dalam nama Anak dan Putra dan Roh Kudus. Itu juga pendapat yang kontroversi ya, bukan seluruh ayat 19. Dan kenapa itu dibilang sisipan? Karena ada di beberapa teks yang tidak ada. Tetapi banyak juga scholar yang menentang karena ayat ini sudah dikutip oleh Bapak Gereja di abad kedua, yaitu Tertullianus. Dia udah mengutip pembaptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke, kalaupun itu kontroversial, jangan, itu lain cerita. Yang kontroversial itu Bapa, Anak dan Roh Kudus yang jadi kontroversial, bukan perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Yang begitu, itu yang benar begitu. Yahudi, Bani Israel. Makanya dari awal, Saudara Antonius, bukan. ketika saudara mengatakan bahwa kalian adalah pengikut Yesus, saya belum pernah menemukan perintah Yesus untuk menyembah dirinya. Nggak ada bangsa muridku, Yang ada semua bangsa dijadikan sebagai murid. Murid itu adalah keterangan. Gini loh. Jangan Anda tambah-tambah. Nggak ada tambahan. Bang Suma ya salah memahami teks. Bangsa murid Yesus pada masa itu bangsa apa aja? Semua bangsa. Yesus mengatakan semua bangsa, nggak ada bangsa apa aja. Anda jangan nambah-nambahin. Itu teks, ini nggak tambahin. Sebentar Bang Suma. Ini saya bicara sesuai dengan Iya, Bang Suma menarasikan di luar teks. Oh enggak dong. Begitu. Semua bangsa muridku. Sekarang murid Yesus jadikanlah itu semua bangsa muridku. Oh, ya, salah. bukan semua bangsa muridku, bukan. Antonius, semua bangsa muridku artinya menjadi murid. Andaikan ayatnya begini, jadikanlah semua bangsa
menjadi muridku, baru Anda bisa benar. Tapi ketika Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, ini hanya terpola kepada murid-muridnya saja. Makanya dia berpesan kalau yang Bang Suma mau seperti itu, harusnya bunyinya begini, jadikanlah semua bangsa yang merupakan muridku, gitu. Itu baru benar. Dan faktanya orang-orang Israel belum menjadi murid Yesus. Jadi itu otomatis menggugurkan logikanya yang disampaikan oleh Zuma, gitu loh. Jadi bangsa muridku itu belum ada saat itu, Suma. Ya, belum ada bangsa muridku karena belum ada Israel pun belum menjadi murid Yesus. Mereka sudah memiliki 12 suku bangsa. Tapi belum menjadi bangsa muridku, ya. Belum menjadi murid Yesus. Karena itulah kemudian yang dari Benyamin harus jadi muridnya, yang dari Lewi harus jadi muridnya. Bukan keluar ke Indonesia, bukan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan dia katakan jadikanlah ya, tapi semua logika bangsa salah, Bang Suma. menjadi muridku. Sekarang begini. Itu logika salah dipaksakan. Anda yang memaksakan karena Anda sudah terlanjur menjadi Kristen. Bangsa muridku itu nggak mungkin secara frase bahasa. Bangsa muridku itu tidak ada gitu loh. Bangsa muridku itu lalu keterangannya apa? Jadikanlah semua bangsa muridku menjadi apa? Enggak jelas kan. Tapi kalau ya makanya muridnya itu harus dipisahkan dengan bangsa. Kan muridnya itu Anda udah jadikan satu dengan bangsa. Berarti udah nggak ada lagi. Gitu loh, Bang Suma. Anda ini bukan murid, Anda ini penyembah. Makanya kalau Bang Suma bilang kita belum menjadi murid, berarti Yesus memerintahkan supaya kami semua jadi muridnya, begitu loh. Satu poin dari saya, bukan Anda kena di sini. Anda bukan bangsa Yahudi. Jadi gini, saya tanya sama Anda, ketika Yesus berpesan dalam Matius 10 nomor 15, nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan. Sekarang coba tunjukkan kepada saya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar memberitakan bahwa dia itu adalah Tuhan kepada seluruh bangsa di atas muka bumi. Ada nggak? Ya jelas belum waktunya, ya kan? Lalu kenapa Anda bukan Yahudi, tapi kenapa Anda menuhankan dan mengaku sebagai murid? Sementara Anda yang ada adalah penyembah, bukan murid. Perintah Yesus. Perintah Yesus itu untuk menjadikan bangsa muridnya, bukan bangsa Indonesia. Ya enggak salah, makanya Bang Suma salah memahami secara teks, secara gramatikal. Secara gramatikal aja Suma udah salah gitu loh. Jadikanlah semua bangsa muridku itu, Bang Suma udah salah secara gramatikal. Ya itu cacat. Kalau itu bangsa muridku dijadikan satu, lalu dijadikan sebagai apa? Lalu karena bangsa muridku itu dijadikan sebagai apa, Bang Suma di situ? Anda menganggap ini menjadi semua bangsa karena Anda sekarang ini menjadi Kristen. Bukan, itu tata bahasa yang Bang Suma langgar. Justru kalau tata bahasa harusnya bangsa menjadi muridku, semua bangsa. Tapi ini tidak semua bangsa. Dia hanya mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, otomatis begitu. Kalau yang Bang Suma mau, harusnya bangsa yang sudah merupakan muridku. Itu salah berarti. Secara logika salah, secara tata bahasa salah. Yesus itu, suku bangsa murid Yesus itu hanya 12 suku bangsa. Mereka belum jadi murid Yesus. Bang Suma secara logika aja udah salah. Bukan hanya secara tata, bukan hanya grammar loh. Makanya salah. Di Matius 10. Kalau dijadikan berarti mereka belum menjadi murid Yesus. Berarti klaim Suma bahwa bangsa muridku itu adalah orang-orang Yahudi itu salah gitu loh. Makanya pada masa Yesus semua bangsa Israel itu tidak percaya kepada dia, hanya makanya salah. Kalau Bang Suma bilang bangsa muridku itu Yahudi itu salah karena mereka belum jadi murid Yesus. Begitu secara logika salah, secara grammar juga salah gitu loh. Jelas dua-duanya salah. Coba kita lihat di dalam Matius 10. Ke-12 murid itu, dengar, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Yesus berpesan kepada mereka. Enggak, Bang Suma, ini udah jelas. Di Kisah Para Rasul juga ada jelas. Di situ dibilang para murid-murid suruh menunggu. Lukas tidak masuk di dalam daftar ke-12 murid. Itu salahnya Bang Suma juga gitu loh. Gimana ceritanya? Gini Bang Suma. Bang Suma, kami Kristen mengimani. Kami mengimani seluruh kitab. Kalau Bang Suma kan tidak mengimani seluruh kitab. Umat itu hanya potek-potek aja gitu, potek-potek dan dieisegesiskan gitu loh. Mengimani kitab Anda karena nggak bisa Bang Suma udah salah kemana-mana gitu loh. Secara alkitabiah salah, secara grammar salah, secara logika salah, ketiga-tiganya salah gitu. Sekarang dengarkan, sebelum saya mute Anda, dengarkan. Di dalam Matius 10:5 Matius menerangkan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Sekarang ada nggak Lukas diutus di antara 12 murid itu? Belum pada saat itu.
Nah, Ya, terus kapan Yesus mengutus Matius? setelah Lukas, kapan? Yesus bangkit. Begitu. Kan jelas, kronologinya jelas. Oke. Silakan yang lain lanjut. Yang jelas, ke-12 murid Yesus itu dipesan oleh Yesus jangan ke bangsa lain. Kalau ada yang mengaku murid, itu murid palsu. Silakan lanjut yang lain. Iya, sebelum Yesus bangkit ya. Kata yang dipakai itu kan etnos. Coba kita itu strongnya itu seperti apa gitu kan. Properly, people joined by practicing similar custom or common culture. Jadi maksud dari yang kata etnos itu tuh merujuk pada sekelompok orang yang sama budayanya, sama kebiasaannya, sama adatnya, dan ini jelas merujuk pada orang-orang Israel sendiri, bukan di luar Israel, bukan Gentiles di sini maksudnya. Jadi yang Bang Juma itu masih valid gitu. Silakan. Sebentar. Etnos yang mana tuh? All Ada nation disebut di situ sebutnya all nation kok bisa etnos? Ras, a race, a nation, the nation gitu ya. Jadi kunci utama itu ras gitu. Gini. Berarti Etnos itu satu artinya juga bangsa ya. Berbagi kebiasaan, berbagi kesamaan, adat, budaya, begitu maksudnya. Dan Iya. ini jelas untuk orang di luar Israel. Itu maksudnya ya. Kalau dari Bang Pami, saya jelasin. Saya izinkan saya share screen ya, supaya jelas nih ya. Izinkan saya share screen. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Izinkan saya share screen biar jelas. Nanti aku menguatkan Bang Zuma sama Bang Pami ya. Iya, ini ya yang tadi Anda permasalahkan yang ini ya, yang etnos ini ya. Ini etnos ya, semua bangsa. Etnos, memang betul. Etnos itu artinya bangsa. Ya, bangsa artinya bangsa apa yang mempunyai kesamaan. Saya setuju. Ya, artinya punya kesamaan, entah kesamaan bahasa, kesamaan custom, itu saya setuju. Tetapi Anda nggak boleh melihat hanya kata ini. Anda hanya melihat kalimat. Di sini dikatakan semua bangsa. Artinya semua etnos. Ya, artinya bangsa betul. Bangsa itu bisa merujuk ke bangsa Yahudi saja, atau bangsa Yunani saja, atau bangsa Romawi saja, karena kan punya kesamaan. Tetapi harus dilihat, ini semua. Berarti bukan hanya Yahudi saja. Aku tanggapi ya. Bukan hanya Yunani saja, bukan hanya Romawi, tetapi semua. Ya, jadi ini menjawab ya semua gitu loh, bukan hanya Yahudi. Oke, silakan. Aku mau tanya dulu, ini waktu itu sudah ada Saulus dengan Barnabas belum? Ketika Yesus bicara ini? Belum. Nah, justru ya yang hanya menjadi rasul untuk non-Yahudi itu cuma Paulus sama Barnabas doang. Bahkan Petrus itu khusus untuk yang bersunat. Ada dalilnya kok? Ada. Nah, ini ya fakta kalau apa yang kalian imani ini sudah salah. Kalian mengimani bahwa Yesus memberitakan kepada muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Sementara Petrus sendiri yang murid yang kunci surga kalau nggak salah dititipkan ke dia di narasinya itu menjadi rasul untuk orang bersunat. Paulus lah yang menjadi rasul untuk orang non-Yahudi. Kok bisa tiba-tiba? Hah? Aneh kan? Padahal Paulus gak ada di situ sama Barnabas. Dan juga saya menguatkan lagi nih ya. Dan kalau memang Paulus itu Lukas atau yang 70 katanya di lain yang 12 itu adalah rasul, kenapa di dalam Wahyu 21 ayat 14 ya, ini cerita tentang hari akhir, itu cuma 12 rasul yang dianggap. Dan Rasul Paulus ini di mana diletakin nih? Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu Paulus di mana diletakin nama dia gitu loh. Dan lagi pula lucu ya, ini Paulus yang untuk non-Yahudi dan Petrus untuk Yahudi. Sementara Yesus berpesan juga sama Petrus, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa jadi pengkhususan itu Petrus? Jawab, terima kasih. Oke, ya, jadi gini, Paulus menginjil ke segala bangsa, itu berarti sudah benar, mengikuti perintah Yesus. Nah, Petrus, siapa bilang Petrus tidak menginjil ke bangsa-bangsa lain? Pada mulanya iya, dia hanya menginjil orang-orang Yahudi, karena mengikuti perintah Yesus juga. Karena kan Yesus bilang, mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian ke Samaria, baru ke seluruh bangsa. Jadi Petrus mengikuti itu gitu loh ya. Jadi ini nggak ada pertentangan. Semuanya kalau mengikuti perintah Yesus harus ke segala bangsa. Petrus juga keluar bangsa, bahkan kok kabarnya sampai ke tanah Inggris gitu, penginjilan Petrus gitu. Terus Thomas juga sampai ke India gitu loh. Kabarnya seperti itu. Jadi nggak benar bahwa mereka hanya berita Injil kepada
orang-orang Yahudi gitu. Kemudian pertanyaan lainnya tadi apa? Mohon maaf saya nggak ingat. Ya, itu dalam Wahyu tentang hari akhir yang disebutkan Rasul itu cuma 12 orang. Itu Paulus sama Rasul-Rasul yang ngeklaim-klaim yang lain itu yang mana, kemana mereka. Nanti saya akan kasih tahu di mana Petrus hanya untuk orang bersunat dan Paulus untuk orang non-Yahudi. Nanti saya kasih dalilnya. Saya nggak mau asumsi soalnya. Monggo Pak. Iya. Oke, di situ di kitab Wahyu tidak ditulis siapa namanya gitu. Yang jelas adalah ke-12 murid. Ya, jadi saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab dengan asumsi. Kan tadi Bu Rifa nggak mau saya asumsi. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak tertulis saya nggak berani berasumsi gitu loh. Ya itu aja sih. Ya, bentar ya. Saya lagi cari dalil di mana Paulus itu adalah dia untuk non-Yahudi, sementara Petrus untuk Yahudi yang bersunat. Nah, di sini yang anehnya itu apa? Ketika yang diperintahkan baptislah semua bangsa menjadi muridku, dan itu diklaim sama orang Kristen untuk semua bangsa, di situ belum ada Saulus. Nah, itu kenapa Saulus ini disebut dengan rasul untuk non-Yahudi, ya. Berarti ada untuk yang khusus Yahudi, gitu loh. Kalau Paulus mengatakan bahwa dia untuk non-Yahudi, berarti itu ada. Faktanya kan Petrus memang untuk orang-orang yang bersunat, walaupun nanti pada akhirnya kalian bilang, oh ada kok ini. Ya, berarti Petrus mengingkari dong apa yang disampaikan oleh apa ayat-ayat. Boleh tampilin dulu nggak ayat-ayatnya biar kita pahami bersama? Saya lagi cari, bentar ya. Bukannya Galatia 2 itu? Iya, Galatia 2 ya Bang Fahmi ya. Galatia 2, betul, Galatia 2 ayat 8 kalau nggak keliru saya. Yang Galatia ya. Petrus sedang makan dengan orang-orang Gentile, goyim ya gitu kan. Terus Paulus tuh datang situ. Bukan gitu, Pak Antonius yang itu? Nggak ada ini dalilnya bahwa Petrus untuk orang yang bersunat, sementara Paulus bukan untuk orang yang bersunat gitu loh. Itu ada dalilnya begitu. Tunggu aku lagi cari itu. Yang jelas itu dalilnya begitu. Ntar ya. Tapi lanjut dulu yang Bang Zuma sama yang lain. Nih. Ya Galatia 7:8 ya. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemerintahan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang tidak bersunat. Gimana tuh di Galatia 2 sampai ayat 7 sampai ke 8. Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 8. Itu ada di situ. Itu Paulus sendiri yang bilang loh bahwa Petrus itu untuk orang-orang bersunat. Emang orang Yunani bersunat? Enggak. Jadi lucunya di sini ketika Yesus menyatakan itu di situ enggak ada Saulus waktu itu. Dan di situ diyakini ada Petrus ketika Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Lah, kok tiba-tiba Paulus sendiri mengatakan dia yang untuk orang yang tidak bersunat dan Petrus untuk orang bersunat. Ini eneng epe gitu loh. Monggo lanjut. Ya, oke. Jadi pengertian Paulus bahwa Petrus itu untuk orang-orang bersunat artinya bukan dia nggak boleh menginjil buat di luar bangsa Israel ya. Artinya memang Petrus itu spesialisasinya di situ gitu loh. Dia lebih banyak menginjil kepada orang-orang yang bersunat. Spesialisasi, tetapi bukan suatu larangan bahwa Petrus tidak boleh menginjil ke bangsa-bangsa lain gitu loh. Loh kan mereka ya, berantem jadinya Pak Antonius tahu di Galatia 2:11 sampai ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Si Paulus menuduh Kefas atau Petrus munafik loh, padahal Petrus ini murid Yesus loh. Enak aja Paulus nuduh-nuduh si Petrus munafik. Dengar dulu, ini jelas ya. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas juga dituduh loh sama Paulus munafik sama seperti Petrus, padahal Barnabas murid Yesus juga katanya. Ini Paulus aneh deh, baru-baru datang tiba-tiba udah merasa paling benar aja deh. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, berarti dia lebih hebat katanya daripada Petrus sama Barnabas. Aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Tuh si Kefas aja memaksa orang di luar itu
harus hidup secara orang Yahudi. Gimana dong ini pertanggungjawabannya Pak Antonius atas pernyataan Paulus? Satu, dia terang-terangan bertentangan dengan Kefas, menyatakan bahwa Kefas ini, padahal si Petrus ini kalau tidak salah dititipin sama Yesus. Aku titipkan ya murid-muridku gitu. Ada dalilnya itu bahwa Petrus ini yang dititipkan. Lah kok tiba-tiba si Saulus merasa lebih benar lagi daripada si Kefas? Enak aja dia bilang Kefas alias Petrus itu munafik. Lucu. Lanjut. Oke, boleh saya jawab ya. Justru gini loh, kalau kita bicara secara logika, ayat yang tadi Bu Rifa bacakan, itu menandakan bahwa Petrus juga setuju terhadap penginjilan kepada orang tak bersunat. Buktinya apa? Buktinya dia makan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Yaitu itu justru pengukuhan. Petrus setuju terhadap penginjilan orang-orang yang tidak bersunat. Pak? Jangan menyimpulkan sendiri mana dia setuju. Buktinya dia bertengkar loh dengan Sebentar. Gimana sih ini? Sebentar kalau setuju dong. dia nggak bertengkar lah, dia main home pimpa lah kalau Rifa, izinkan saya bicara selesaikan. Ya. Kalau Rifa potong, Rifa nggak dapat apa yang saya ingin sampaikan. Lanjut. Jangan dipotong ya. Jadi sekali lagi saya ulangin. Di mananya itu tadi Rifa sudah bacakan ya. Pada mula-mulanya Petrus itu duduk makan bersama-sama dengan orang bersunat. Tetapi ketika orang-orang tak bersunat, ya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi datang, lalu Petrus duduk bersama-sama orang Yahudi itu, ya, tidak menjauhi orang-orang yang bersunat, ya. Itu yang dikecam, ya. Jadi ini perilaku yang dikecam oleh Paulus, ya. Tetapi apakah pengecaman itu menunjukkan bahwa penginjilan itu tidak untuk segala bangsa? Tidak. Mengecam itu suatu, jadi gini. Kita sebutnya sebagai teguran ya. Tegur menegur itu biasa di antara orang Kristen dan di antara para rasul. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, ya ditegur. Lalu apakah Petrus dan Paulus itu bermusuhan karena satu rasul merasa rasul asli, yang satunya lagi dianggap rasul palsu? Nggak ada. Ya, coba saya tunjukin ya. Saya tunjukin ayatnya. Sekarang giliran saya ya. Sebentar, saya mau nunjukin surat 2 Petrus. Saya nunjukin dalilnya biar nanti saya nggak dianggap sebagai orang asumsi gitu loh. Sebentar, izinkan saya kasih waktu. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2. Nah, ini dia. Ya, 2 Petrus 2. Ya, di sini dikatakan demikian 2 Petrus 2 tersebut ya. 2 Petrus 2 ayat 1, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa bla 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 bla. Ya, ini bicara bahwa Petrus mengecam para pengajar-pengajaran sesat. Tetapi di ayat kedua di sini dikatakan banyak orang akan mengikuti ajaran mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka kehidupan bla 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 bla. Sebentar. Kemudian kita beralih ke 2 Petrus 3 ayat 15 ya. Ini lanjutannya. Jangan comot-comot ayat, Pak. Enggak, ini kelanjutan. Ini enggak comot-comot ayat, Bu Rifa. Kalau memang nanti Bu Rifa mau potong, ya mau bilang jangan di framing begitu. Kalau memang benar Bu Rifa ada yang salah. Kalian kan selama ini gitu cara kami berdiskusi kan selalu menampilkan penggalan ayat, selalu dituduh comot-comot ayat. Kalau tapi nanti Rifa mau menunjukkan Kristen nggak pernah sebentar menyampaikan satu kitab kepada kami kalau menginjili gitu loh Pak. Maksud aku. Kalau nanti Rifa merasa ada dari 1 Petrus ini yang bertentangan, nanti silakan tunjukkan ya. Kalau untuk membuktikan bahwa saya hanya saya cuma menunjukkan satu narasi. Ya, kemudian di 2 Petrus 3 ayat begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi jelas setelah tadi yang saya tunjukin narasi Petrus, sebentar jangan dipotong Briva. Setelah Petrus mengecam orang-orang penyesat, ya, kemudian kita lihat Petrus tidak mengecam Paulus. Ya, jelas Petrus itu mendukung Paulus, dan dikatakan di sini hal ini dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Nah, siapa yang dimaksud oleh Petrus ini? Yaitu para apologet di luar sana yang suka memutar balik surat-surat Paulus gitu loh. Udah ya. Ya, jadi sebentar saya belum selesai. Jadi jelas ya di sini Petrus ini pernah makan. Jelas.
Oke, nggak jelasnya di mana. Petrus jelas makan bersama. Oke, Petrus makan bersama-sama dengan para orang-orang tak bersunat. Artinya Petrus tidak menentang penginjilan kepada orang-orang tak bersunat. Ya, yang dikecam, yang ditegur oleh Paulus itu karena kemunafikan, bukan penginjilan kepada orang-orang yang tidak bersunat. Penginjilan kepada orang bersunat itu sesuai dengan perintah Yesus, sesuai dengan perkataan malaikat Jibril bahwa anak ini akan menjadi kesukaan bagi segala bangsa, sesuai dengan perkataan Yesus bahwa terang itu datang ke dalam dunia, bahwa Injil itu untuk seluruh bangsa di seluruh dunia. Ini sesuai, nggak ada yang bertentangan dengan Paulus gitu loh. Ya, jadi Petrus pun tidak menentang Paulus. Ya, dia hanya menerima kecaman, tetapi dia mendukung. Ya, kemudian ada di ayat lainnya di Kisah Para Rasul, di mana di Kisah Para Rasul 15 itu ada sidang di antara rasul-rasul. Di situ hadir Paulus, Barnabas, kemudian Petrus, semua ada di situ. Yakobus ada di situ, sama-sama menghadiri sidang, sama-sama seia sekata. Ya, jadi tidak benar tuh ada narasi bahwa Pauluslah penyeleweng ajaran Kristen. Ya, itu ngaco berat. Aku belum ke sana. Ini poin aku di Galatia 2:11 ayat 14 ini. Kalau aku nggak bilang Petrus itu jahat. Justru Petrus itu menunjukkan hukum kasih. Dia walaupun Saulus udah jahat banget gitu ya, dia baik. Tapi apa perlakuan Paulus ke dia? Enak aja Paulus yang baru muncul ngaku-ngaku ketemu Yesus tiba-tiba mengatakan Petrus itu munafik. Di sini yang salah tuh bukan Petrus, Pak. Aku nggak bilang Petrus. Di sini kebaikan Petrus itu justru dibalas kurang ajar sama Paulus dengan mengatakan bahwa dia munafik. Dari mana dasar Paulus mengatakan Petrus itu munafik? Kita baca di sini kan dalilnya tadi. Tetapi waktu Kepas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya. Jadi dia sebab dia salah. Ini kata si Paulus. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Nah, jadi si Petrus ini sebelum datang Yakobus dia makan. Nggak masalah memang dalam Islam itu kalau seandainya ada nabi diutus untuk Bani Israel, mereka tidak boleh juga istilahnya membenci atau nggak makan bersama dengan orang yang bukan Bani Israel. Memang kami percaya nabi-nabi itu orang-orang yang mengikuti ajaran para nabi itu bukan bersikap menggap-gapkan diri seperti orang Yahudi merasa lebih hebat daripada yang lain, bukan begitu. Kami percaya kalau nabi-nabi seperti itu. Tapi di sini tertulis ini kan Paulus yang berkata nih. Nah, dan dia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Jadi Petrus ini nggak enak nih sama yang bersunat katanya kan. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Barnabas dikatakan ikut munafik sebagaimana Kepas. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, mereka ini siapa? Si Kepas, Barnabas, orang Yahudi lain itu dianggap nggak sesuai dengan kebenaran Injil, kata Paulus. Ya, aku berkata kepada Kepas di hadapan mereka. Nih si Paulus bicara nih sama Kepas nih. Katanya, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Ini di sini kata si Paulus sama Kepas, kamu itu orang Yahudi tapi hidupmu aja udah secara kafir. Si Paulus mengatakan, ya kok Petrus kafir. Tahu nggak sih hukum kalau mengatakan saudaramu kafir, hukumnya apa? Harus dimasukkan ke dalam mahkamah agama. Kalau mengatakan saudaramu jahil apa? Harus masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu hukum di dalam kitab kalian. Tapi apa yang dikatakan si Paulus? Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, gimana engkau dapat memaksa saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Di sini dijelaskan si Paulus bahwa Kefas ini seolah-olah memaksa orang di luar bersunat tuh, ya kalau kalian mau memang ikuti perintah Tuhan, ikut ajaran aku, ya kalian harus hidup seperti orang Yahudi. Artinya nggak menghilangkan hukum-hukum yang diajarkan oleh orang Yahudi. Itu di sini pembicaraan si Paulus ini kepada Kefas yang kita baca. Ya monggo kalau Bapak mau mempelintir lagi ayatnya ya nggak apa-apa. Nah, ingat lagi kemudian Bapak harus tahu Paulus ini sering kali loh Pak, sama Barnabas pun dia berselisih perkara Markus yang nggak mau diajak juga. Jadi di sini diajarkan apa? Kasihilah musuhmu. Jadi kasihilah musuhmu ini apa? Kenapa Paulus ini kepada orang Yunani, orang yang di zaman waktu itu menjadi penjajah yang menyiksa jemaat-jemaat Yesus, menyiksa Bani Israel, yang katanya Tuhan ini memuliakan Bani Israel, tapi orang Yunani secara sejarah, ini ada loh di dalam kitab Makabe, itu menyiksa orang Israel. Justru si Paulus ini ke merekanya, kasihilah musuhmu, ya, kasihilah musuhmu dikasih saudara sendiri, dia apa? Itu dibilang tuh, dibilang munafik. Itu Paulus yang berkata. Kalau Petrus, nah iya aku bilang Petrus gak salah. Kalau ada surat Petrus dia memuji Paulus, ya berarti dia baik dong. Dia mengajarkan ajaran kasih. Dia untuk orang yang
bersunat. Ingat ya, Paulus sendiri yang bilang dia dikhususkan untuk orang bersunat. Lah, Paulus kapan berada ketika Yesus bicara, jadikanlah semua bangsa muridku? Dia nggak ada di situ. Dia ngaku-ngaku ketemu Yesus ketika Yesus naik ke surga. Padahal Yesus sudah bilang nih sebelum dia naik ke surga, jika ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya. Tiba-tiba ada yang ngaku-ngaku ketemu. Kalau memang, dan lagi pula Paulus ini mengaku dipilih Yesus dari sejak kandungan, Pak. Ini Paulus loh yang ngaku. Kalau memang Yesus itu milih Paulus dari sejak kandungan, ngapain dibiarin membunuh Stefanus? Itu Yesus masih hidup, ketemu aja kayak lu udah gue pilih lo, kenapa lu jadi kayak gini gitu kan? Atau kalau memang Yesus bisa membuat seseorang jadi baik, kenapa dia memilih menjadikan Saulus itu baik setelah Saulus panjang berbuat kejahatan sampai mengambil korban nyawa? Ini aneh dengan Yesus gitu loh. Padahal dia yang milih dari lahir loh. Dari lahir tuh Saulus sudah ditetapkan jadi rasul, kata Paulus gitu loh, Pak. Ini aneh dengan Saulus nih, ada yang aneh aja. Ya, gitu boleh saya jawab? Lanjut. Ya, sebentar sebelum dijawab Ikhwan Fisabilillah, ini aku ingin menginfokan, alhamdulillah telah masuk juga ya amal jariah dari Akhi Agustian, jazakallah khair. Dan ini amal jariah ini masuk untuk pembangunan Masjid Nur Maulida. Semoga Allah selalu memudahkan rezeki Akhina Agustian dan juga selalu diberkahi dalam mencari nafkahnya dan menjadi saksi amal ini di dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, silahkan Brethren Antonius. Ya, terima kasih ya. Jawaban saya singkat aja. Ya, jadi dari narasi yang panjang dari yang disampaikan Bu Rifa, saya melihat ada satu masalah ya. Ada satu, mohon maaf ya kalau saya pakai kata yang agak sedikit tajam, tetapi menurut saya ini fakta gitu ya. Ada sedikit cacat di situ gitu ya, cacat secara logika. Jadi saya menyebutnya logika Sutson. Ya, jadi mohon maaf ya, saya menggunakan istilah itu. Ada dua hal ya. Pertama tadi Rifa mempertentangkan antara Petrus sama Paulus. Jadi simpel aja logikanya. Berarti secara nggak langsung Bu Rifa menyatakan Petrus yang salah dong, ya kan? Petrus yang tidak mengikuti perintah Yesus. Sebentar, jangan dijawab ya. Nanti jawabnya nanti sebentar ya. Ada dua. Antara dua, kalau nggak Petrus yang dianggap salah secara logika karena tidak mengikuti perintah Yesus, tetapi Paulus yang mengikuti perintah Yesus, atau Bu Rifa mempertentangkan antara perkataan Paulus yang satu dengan perkataan Paulus yang lainnya, gitu ya. Perkataan Paulus di mana dikatakan Petrus itu hanya rasul kepada orang bersunat, dan sementara Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul buat orang-orang yang tak bersunat gitu. Jadi mempertentangkan itu sama aja, tidak membuktikan bahwa Paulus melanggar perintah Yesus untuk memberitakan Injil, begitu. Jadi itu sama aja mempertanyakan pertentangan antara perkataan-perkataan Paulus. Dari perkataan-perkataan Paulus itu lalu disimpulkan Paulus itu orang gila, gitu. Itu kan logika yang saya bilang logika Sutson, begitu ya. Bapak yang menyimpulkan ya Paulus gila ya. Tapi kalau epilepsi katanya iya ya. Sebentar, jangan lebar-lebar dulu, Rifa. Jadi Rifa menyalahkan sebenarnya jawabannya udah jelas ya. Yang dikecam oleh Paulus itu suatu tindakan Petrus ketika pada saat Petrus Petrus dan kawan-kawan lah makan bersama dengan orang-orang tak bersunat, sekarang dengan orang bersunat gitu. Jadi Petrus itu pada saat orang-orang Yahudi datang, dia menghindar gitu loh, menghindar dari orang-orang tak bersunat. Jadi dia takut sama orang-orang Yahudi, takut dihakimi. Karena pemahaman bahwa Injil untuk segala bangsa itu belum sepenuhnya dipahami oleh orang Kristen Yahudi saat itu. Ya, itu yang Petrus punya kekhawatiran, itu yang dikecam Paulus. Apakah Petrus menentang kecaman Paulus itu? Tidak. Saya sudah buktikan. Tadi ada ayatnya Petrus memuji Paulus. Ya, jadi narasi bahwa terjadi pertentangan antara Petrus dan Paulus sehingga bla 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 bla, itu yang saya sebut logika Sutson ya, logika Sutson, karena seolah-olah dinarasikan bahwa Petrus itu bermusuhan dengan Paulus. Itu tidak benar. Kemudian juga dikatakan bahwa Paulus bilang bahwa Paulus sudah melanggar perkataan Yesus bahwa tidak boleh mengatakan saudaramu kafir. Itu juga sama logika Sutson yang sifatnya memelintir. Tadi kan Bu Rifa mengatakan saya memelintir. Enggak, terbalik. Paulus tidak mengatakan Petrus kafir. Paulus mengatakan jika cara hidupmu seperti orang kafir, itu beda loh. Ya, saya mengatakan, misalnya saya bukan orang kafir, tetapi saya juga bisa mengatakan, wah, saya masih belum sepenuhnya cara hidup saya
Karena saya masih ada beberapa hal yang cara hidup saya masih seperti orang kafir. Apakah saya berarti mengatakan saya kafir? Kan enggak. Itu dua statement yang berbeda, ya nggak boleh dipelintir. Nah, jadi ini yang saya sebut tadi logika Sutson, logika yang keliru begitu. Iya, terima kasih Rifa. Oke, aku jawab sekarang ya. Bentar, aku kasih dalil dulu. Jadi begini, sebenarnya nih premisnya tuh kalau kita memiliki nalar yang tajam, yang sehat, kita akan menemukan ini what's wrong dengan Paulus sebenarnya ya. Kalau di sini aku ambil dulu bentar. Tapi jangan logika Sutton lagi ya. Enggak, ini bukan saya menyimpulkan, saya mengembalikan dalil-dalil yang ada di kitab Anda. Ya, boleh. Netizen, saya tidak mau menyimpulkan, tapi saya kan mempertanyakan kepada Anda. Nah, netizen yang nanti dengan hati mereka menjawab, wow, kenapa ada begitu, ya kan? Di sini saya bukan sedang menghakimi ya. Saya bukan hakim yang adil. Maksudnya jangan Sutton gitu loh. Kalau suuzon itu wajib kepada Paulus karena memang Yesus mengajarkan akan ada nabi palsu. Jadi wajib kita suuzon ya. Yesus sendiri mengatakan loh. Iya, itu Sutton menuduh Paulus yang dimaksud Yesus itu Sutton gitu loh. Kecuali ada bukti, maksudnya. Ya bukti, bukan prasangka. Ya, Sutton. Oke. Ini saya lagi pembuktian, Pak, lagi membuktikan apa bukti ya, Yesus. Bukan prasangka ya. Silakan. Iya dong. Dari kami umat Islam apa pembuktian, Pak, bukan asumsi. Nah, silakan. Jadi begini. Kenapa aku sampai ke poin itu? Pertama berawal dari pernyataan tentang diskusi Bang Zuma dengan Pak Antonius bahwa Yesus mengajarkan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku tanya, di situ ada Paulus nggak, Pak? Nggak ada kan gitu, karena Paulus belum bertemu dengan Yesus terguling-guling waktu dia ke Damsyik ya kan? Itu belum terjadi peristiwa itu, karena Yesus pun belum naik ke langit. Bahkan ketika Yesus mau naik ke langit pun dia sudah berpesan, jika ada yang mengaku bertemu Mesias di sana dan di situ, jangan kau percaya. Itu sudah dikatakan Yesus sebelum badannya. Saya nggak tahu dalam perspektifnya Pak Antonius dia terangkat ke surga gitu ya. Artinya sudah ditetapkan nih, bahkan ada nabi-nabi palsu yang muncul. Bahkan di Yohanes 1:4 ayat 7 kalau nggak salah, kalau salah, dikatakan nabi palsu itu sudah muncul, antikristus itu sudah ada, dia memang di antara kita. Itu sudah ada pernyataan-pernyataan Yesus. Kalau saya dikatakan suudzon, enggak. Saya justru menganalisis apa yang Yesus sampaikan supaya tidak tersesat ya. Karena Yesus yang memperingatkan akan ada penyesat, bahkan dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kata Yesus. Nah, jadi kita harus analisis ini pernyataan-pernyataan Yesus seperti ini. Hati-hati dengan serigala yang menyamar jadi domba. Ya, dari tadi orang ini tuh jahat awalnya, tiba-tiba jadi embek gitu. Serigala ini kan jahat. Karena ingin mendekati kawanan domba, dia berubah jadi domba nih. Jadi dia mendekati kawanan orang-orang yang baik. Tadi dia jahat awalnya, ngaku-ngaku baik pada akhirnya. Ini yang dimaksud dengan serigala menyamar jadi domba. Nah, ini yang saya kalau dibilang suudzon loh, Yesus sendiri loh memperingatkan. Masa saya nggak boleh mengikuti perintah Yesus, ya kan? Saya kan mencintai Yesus ya, my sweet Yesus ya, tapi bukan Yesus yang mati di tiang salib ya. Jadi gini, artinya kemudian saya mengangkat topik tentang si Petrus dengan Paulus yang ada pertentangan, bahkan itu Saulus sendiri yang menceritakan. Nah, mari kita lihat siapa sih Petrus. Nah, di dalam Yohanes 21 ayat 15, apa kata Yesus kepada kepada Petrus? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kurios, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini kuncinya ini. Petrus ini pengembala domba-domba Yesus. Paulus itu domba siapa yang digembalain gitu kan, lucu. Nah, kemudian tiba-tiba ada orang ngaku bertobat dan memberitakan Injil atas nama Yesus. Dan dia tidak ada ketika Yesus bertitip pesan kepada seluruh muridnya untuk jadikanlah bangsa semua muridku. Dan ternyata dia sendiri, si Paulus ini sendiri mengakui bahwa sama seperti si Kepas yang telah diberikan anugerah untuk menginjili orang bersunat. Nah, di situ pengakuan Paulus lagi. Kalau ada pernyataan, loh kan ada Petrus menginjili yang nomor sunat. Jadi gini Pak, kalau ada orang bertobat ingin jadi pengikutnya orang baik, pengikut para nabi pada waktu itu, nabi-nabi ya nggak mungkin menolak lah. Tapi nabi-nabi Isa dan Nabi Musa itu jelas-jelas diberikan untuk Bani Israel. Ya itu jelas hal itu gitu. Maka itu yang dikonfirmasi dalam Al-Quran, karena mereka hanya untuk Bani Israel. Kenapa? Ya kan? Ya karena memang Bani Israel inilah, bukan berarti Tuhan itu rasis ingin menyelamatkan Bani Israel, enggak, karena mereka lah pemegang hukum Taurat. Mereka yang tahu dari semula hukum Taurat, menjalankan perintah bersunat ya. Karena kan ada nih pernyataan
dari Elohim kepada Abraham, ya kan? Aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Ginilah perjanjianku dengan engkau. Aku akan menjadi Tuhanmu dan tandanya darimu dipotong kulit katanmu. Bagaimana mungkin orang Yunani tiba-tiba jadi Tuhannya jadi Elohim? Karena tuh Elohim itu sudah mengatakan kepada Abraham bahwa dia akan menjadi Tuhan bagi mereka yang bersunat. Nah, makanya di sini aneh ketika tiba-tiba Saulus mengaku untuk orang non-Yahudi. Dan lalu mengatakan, dan barang siapa yang bahkan berani-beraninya ya ke pernyataan ini yang sangat mengerikan, pernyataan Paulus ya. Di dalam Galatia 3:10 impactnya ini luar biasa loh. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nih, ini hebat sekali Paulus. Sedangkan si Petrus menjalankan, bahkan Timotius disuruh dia sunat, ya. Timotius disuruh dia sunat loh sama si Paulus ini. Bahkan ya, dia mengatakan, kamu orang Yahudi tapi hidupmu secara kafir. Bagaimana mungkin kamu memaksa orang kafir atau orang di luar Yahudi hidup seperti orang Yahudi? Seperti apa orang Yahudi hidup? Tentu menjalankan hukum Taurat dong Pak. Nah di Galatia 3:10 ini apa kata dia? Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kata Paulus dan iman Kristen mengatakan, kalau hukum Taurat itu wajib dilaksanakan semuanya. Wajib, kata kalian. Kalau satu tidak dikerjakan, maka terkutuklah. Ngapain Tuhan menurunkan hukum seperti itu kalau dia tahu tidak akan ada manusia yang mampu melakukannya, Pak, bertahun-tahun. Untuk apa? Biar dia melaksanakan drama pembunuhan ini. Kan ini adalah naluri kita sebagai manusia tentang ketuhanan, kembali ke esensi ketuhanan. Masa Tuhan seperti ini? Kan begitu. Ini yang bicara tentang hukum Taurat yang terkutuk itu siapa? Paulus. Nah, lagi saya akan menyampaikan premis saya secara garis besarnya. Di sini keanehan terhadap Paulus. Karena di tangan Paulus lah pernyataan bahwa kalau seandainya sia-sialah perkabaran ini, kalau Yesus itu tidak mati disalib, maka sia-sialah Injil yang ceritakan. Masa bodoh teing dengan pemberitaan Injil dari Paulus? Karena padahal domba-domba Yesus sudah dititipkan kepada Petrus. Tiba-tiba ada perselisihan ini terkait tentang orang bersunat dan tidak bersunat. Ini pun harusnya Petrus lebih mengerti loh dari Paulus, karena Petrus ini Yesus yang pilih. Bahkan di dalam Wahyu 12 yang saya bacakan tadi, itu cuma 12 rasul Pak yang disebutkan. Paulus di mana dia diletakin? Dia bukan termasuk dari 12 rasul. Ini tentang itu lagi. Nah, sebentar Rifa, pertanyaannya apa dan tidak susunnya apa? Oke, maksudnya gini, saya boleh minta waktu, dikasih waktu nggak? Pakai waktu boleh nggak? Ya, supaya nggak panjang lebar. Legitimasi bahwa Paulus ini adalah seorang rasul yang benar karena satu, ketika Yesus memerintahkan jadikan semua bangsa muridku, dia belum ada. Lalu Yesus belum naik ke langit mengatakan hati-hati dengan Mesias nabi palsu yang datang dengan membawa namaku, dan hati-hati dengan serigala yang menyamar menjadi domba. Hati-hatilah mereka, siapa yang berasal dari serigala yang dinubuatkan dalam kitab Kejadian itu Paulus, karena dia dari Benyamin. Benyamin itu dibuatkan menjadi serigala. Serigala yang akan mengoyak-ngoyakan. Itu ada nubuatan-nubuatan seperti itu. Apa legitimasi Anda yang mengatakan bahwa Saulus lebih benar pernyataan dia di dalam surat Galatia dibanding Petrus, ya, karena dia mengatakan Petrus itu munafik. Ya, ingat ya, dia mengatakan loh, kemunafikan mereka. Apakah memang begini ajaran yang dikatakan Paulus mengimani ajaran Yesus, sementara kalian percaya bahwa kalian diajarkan kasih musuhmu. Kalau ada saudaramu yang berkata kafir, maka dia harus dibawa ke mahkamah. Sebentar, jangan panjang-panjang, malah nanti saya nggak tangkap pertanyaannya gitu loh. Justru tidak mengikuti ajaran yang kalian klaim. Dia bersetegang dengan Barnabas. Kapan dia berbaikan lagi? Ya, artinya di sini ada keanehan dengan Saulus. Saya membawa premis bahwa Paulus lah yang menggenapi nubuatan dari Yesus tentang nabi palsu atau penyesat. Thank you. Ya, oke. Bantah saja. Pak, bisa dikasih waktu aja nggak ya, biar misalnya nggak panjang-panjang, karena kalau panjang juga jadi saya juga nggak nangkep gitu loh, maksudnya ke arah mana gitu poinnya, atau ada yang saya lupa gitu nanti. Mungkin dikasih waktu misalnya 2 menit atau 3 menit gitu. Dan saya juga mungkin nggak bisa lama-lama juga di sini, sebelum jam 2 saya harus cabut. Ya boleh dikasih waktu ya nanti ya. Gini, ada beberapa pertanyaan nih soalnya ya. Jadi satu yang saya tangkap dari Rifa ini, saya belum nangkap ini. Tadi kan Sutson ya, saya bilang Sutson. Buktinya apa? Belum ada, malah ditanya balik gitu ya. Suzon. Iya, itu buktinya Suzon. saya sampaikan tadi tuh. Iya, buktinya justru pertanyaan balik gitu ya. Jadi pertama legitimasi, bukan pertanyaan, pernyataan yang monggo disanggah gitu loh. Pernyataan bukan pertanyaan tadi. Iya, kalau itu pernyataan berarti pernyataan yang Suson juga ya. Jadi gini, ada 3 tadi ya. Pertama legitimasi Paulus sebagai rasul yang benar ya, itu
pertanyaan atau pernyataan bahwa Paulus bukan rasul yang benar, yang saya bilang pernyataan zuzon. Jadi begini ya, ini sebenarnya simpel aja. Paulus itu diutus oleh Yesus pada saat Saulus ketemu Yesus di dalam perjalanan menuju Damsyik, dan itu bukan Saulus seorang diri. Maksudnya gini, maksud saya bukan seorang diri. Ini kesaksian Saulus ini diteguhkan oleh murid Yesus yang lain yang bernama Ananias. Ya, dia mendapat perintah langsung dari Yesus gitu loh untuk mendatangi Paulus. Dan Yesus juga bukan selain ngomong sama Paulus, juga ngomong sama Ananias bahwa orang ini akan menjadi memberitakan tentang Yesus kepada segala bangsa gitu ya. Kemudian juga diteguhkan oleh Rasul Petrus. Ya, tadi saya sudah nunjukin buktinya Rasul Petrus, dan juga diteguhkan oleh rasul-rasul lain. Ya, tadi saya udah tunjukin ya, cuman saya belum tampilkan kisah para rasul 15. Kisah Rasul 15 itu menyatakan sidang rasul-rasul itu dihadiri oleh Paulus, Petrus, Yakobus, Barabas dan sebagainya. Ya, jadi judulnya tentang sidang rasul-rasul, artinya Paulus diakui sebagai salah satu rasul-rasul dari sidang rasul-rasul tersebut. Ya, Paulus itu tidak dikecam, tidak ditentang dan sebagainya, diakuin. Jadi jelas pernyataan Paulus itu sangat legitimasi. Kemudian di pertanyaan kedua, siapakah serigala itu? Jangan simpel. Serigala adalah semua penyesat, ya, semua penyesat yang berbagai hal. Pada abad pertama Masehi, ya, para rasul-rasul itu menghadapi berbagai penyesat, ya, penyesat dari ajaran Gnostik, baik itu ajaran paham doketisme, kemudian ada yang disebut dengan ajaran dari dari neraka atau apa, pokoknya ada banyak yang sifatnya gnostis, itu yang dihadapi para rasul ya pada saat itu. Nah, di situ yang dimaksud rasul-rasul palsu, serigala yang menyamar sebagai domba gitu. Terus kemudian apakah Saulus lebih benar daripada Petrus? Nah, dalam hal apa dulu? Dua-duanya benar dalam hal menyampaikan firman Allah, dalam hal menulis surat. Tetapi kalau yang dimaksud Umi Rifa dalam hal pengecaman kemunafikan, saya berpendapat bahwa Saulus yang benar ya. Ini sebagai manusia ya, bukan dalam menulis surat, karena sebagai manusia bisa salah ya. Semua nabi-nabi kami akui bisa melakukan salah, mau Daud maupun baik Saulus maupun Petrus bisa sama salah. Tapi saya berpendapat dalam ini Saulus yang benar, Petrus yang salah. Kenapa? Karena itu sikap. Kenapa saya bilang begitu? Karena Petrus pada awalnya dia mau kok makan bersama-sama dengan orang-orang kafir, orang-orang Gentile gitu ya, orang-orang goyim, dia mau kok gitu loh. Berarti kan Pak Petrus juga setuju. Tetapi kenapa tiba-tiba orang-orang Yahudi yang bersunat datang, langsung Petrus takut gitu loh. Takut makan duduk bareng-bareng sama mereka. Lalu langsung pindah gitu ke meja orang-orang yang bersunat. Ya, itu jelas tidak tindakan yang tidak teladan, tidak suri teladan gitu ya. Kemudian mengasalah Timotius ya. Timotius itu jangan susun dulu gitu loh. Timotius itu diminta bersunat oleh Paulus itu supaya tidak menjadi batu sandungan. Karena orang-orang Yahudi saat itu masih belum paham. Kristen-Kristen Yahudi saat itu masih belum paham bahwa orang-orang Kristen ini tidak lagi harus melakukan perintah Torah, tidak harus bersunat dan sebagainya. Makanya supaya tidak menjadi batu sandungan, Timotius diminta ya udah ikutin aja gitu loh. Ya, ini sesuai dengan ajaran Paulus untuk tidak menjadi batu sandungan. Paulus bilang semua makanan halal bagiku, tetapi kalau engkau berada di antara orang-orang yang mengharamkan makanan, kamu ya udah ikutin aja supaya tidak jadi batu sandungan. Itu sejalan gitu loh. Ya, itu aja sementara. Terima kasih. Oke, aku jawab sambil makan kue. Mohon maaf ya Pak Antonius. Ya, jadi gini. 3 menit ya, 3 menit. Ya, jadi kalau Pak Antonius bilang aku suzon, wajar. Sorry, aku nelen dulu ya. Alhamdulillah. Jadi kalau aku dibilang itu suzon, wajar. Karena Yesus yang memerintahkan untuk suzon. Hati-hatilah, kata dia. Hati-hatilah dengan serigala berbulu dompet. Dan memang kan Paulus ini kan dari Benyamin kan. Dan Benyamin ini dibuatkan jadi serigala. Itu dulu. Kemudian dia menyamar jadi domba. Siapa sih di antara murid Yesus yang pura-pura baik di awal jahat? Gak ada kan. Bahkan cuman Paulus yang tadinya penjahat besar kemudian tiba-tiba berubah menjadi baik. Nah, kata Yesus lagi, cara kalian mengenali nabi penyesat ini apa? Lihat dari buah perbuatannya bagaimana mungkin. Itu ada kalau nggak salah tadi malam saya bahas dengan teman-teman Kristen juga. Orang yang dari awalnya baik itu pohonnya baik, bagaimana mungkin buahnya jadi tidak baik. Lalu pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi kalau Bapak mau menggugat hal ini ya gugatlah Yesus gitu. Dan bahkan Yesus sendiri mengutuk ahli Farisi. Hati-hati kalian dengan ragi Farisi. Tiba-tiba dia memilih orang yang Farisi. Gini, logikanya gini. Sorry,
si Paulus mengaku dipilih dari kalangan dari lahir, dari dalam kandungan. Itu kata Paulus. Tiba-tiba Yesus lagi di jalan di Yerusalem pada waktu itu, dia itu sudah ada Paulus itu, dan dia bahkan membunuh Stefanus ya, dia udah ada ya. Nah, kalau memang si Paulus dipilih dari lahir, kenapa dia dibiarkan menjadi Farisi yang adalah dikutuk oleh Yesus ketika Yesus hidup? Ingat nggak ketika orang-orang Farisi Saduki mau bertaubat, apa kata Yesus, bahkan Yohanes Pembaptis? Hasilkan perbuatan baik dulu. Nah itu artinya kalian tidak mungkin melepaskan diri kalian dari neraka. Orang Farisi ini dikutuk sama Yesus, ular beludak gitu loh. Ular beludak ini kan tahu kan artinya lidahnya bercabang, munafik. Hari ini berkata A, besok berkata B. Lidah bercabang itu ular ya Pak. Nah itu definisi tentang ular beludak. Kata-kata dia. Contohnya itu terjadi kepada Timotius. Nih supaya nggak jadi batu sandungan nih pengajaran Injilnya si Paulus. Ya udah lu sunat aja. Sementara dia mengajarkan ke orang lain nggak apa-apa, nggak bersunat itu nggak penting. Sunat apa nggak sunat itu nggak penting. Apa? Biar apa? Yang penting banyak penganut aja udah gitulah. Jadi mencampurkan yang hak dengan yang batil. Ajaran dari nabi-nabi dicampurkan dengan ajaran yang bukan ajaran nabi, bahkan orang-orang penyembah pagan itu dikabarkan Injil. Padahal Yesus sendiri mengatakan, Petrus, gembalalah domba-dombaku. Nah, Paulus sendiri mengakui itu bahwa kepada Kefas telah diberikan kuasa untuk menginjili orang-orang yang Yahudi kepada aku non-Yahudi. Berarti domba-domba Yesus menurut Yesus siapa di sini? Berdasarkan dalil yang dia sampaikan kepada Petrus. Nah, tentang Petrus, aku nggak bela Petrus di sini ya. Justru aku melihat Petrus ini kan dari awal memang pelin-pelan. Dia menolak Yesus ya waktu Yesus masih hidup. Jadi kalau Petrus ini dikatakan pelin-pelan ya nggak masalah karena memang sifatnya karakternya begitu. Hari ini dia mau makan dengan orang ini, besok dia takut. Padahal kalian percaya bahwa dia rela mati di salib terbalik gara-gara memberitakan Injil. Tiba-tiba dia memiliki rasa takut kepada orang Yahudi. Ini kan lucu sifat seperti ini. Bagaimana mungkin kami bisa umat Islam percaya dengan sifat-sifat orang seperti ini pelin-pelan begini ketika mengabarkan tentang surat-surat seperti Paulus yang juga berubah-ubah. Kalau giliran ketemu orang Farisi, aku kan orang Farisi juga. Ketemu orang Roma, aku kan juga bermarga Roma. Jadi pelin-pelan lah, bunglon gitu, nyamar-nyamar biar apa coba? Biar diterima perkabaran Injilnya. Ini yang tidak bisa umat Islam terima sebagai orang yang berakal sehat. Karena ketika kami mendengarkan informasi dari siapapun, kami harus tahu siapa yang menyampaikan firman itu. Seperti yang Yesus katakan, hati-hati dengan penyesat, dari buahnya lah kamu akan lihat. Kalau dia dari awal baik, bagaimana mungkin dia menghasilkan buah yang tidak baik? Kalau dari awal dia penjahat, bagaimana mungkin dia menghasilkan buah yang baik? Itu yang nasihatin saya siapa? Yesus yang menasihati saya. Jadi saya mengikuti nasihat Yesus. Jadi saya harus pilah-pilah nih kitab kalian, surat-surat yang ada di kitab kalian. Ini mana yang benar, mana yang tidak. Jadi kita harus menganalisa itu. Yesus yang ajarkan ke saya. Jadi tidak bisa semua dipercaya. Kalau Petrus ada kata-kata dia menerima siapa? Menerima si Paulus, itu hak dia. Karena memang dia kan pelin-pelan juga. Menolak Yesus, menerima Yesus, membela Yesus, katanya mau mati demi Yesus, tapi ujung-ujungnya menolak Yesus. Jadi karakter Petrus pun tidak baik. Cuman sayangnya kan memang yang dititipkan sama Yesus kan memang ke Petrus gitu loh. Jadi ya kalau seandainya ada keanehan atau ada pelin-pelannya dalil-dalil dalam kitab Anda kontradiksi, itu wajar-wajar saja menurut saya, karena memang murid-murid Yesus tuh, Yesus sendiri pun salah milih murid loh. Dia milih Yudas, ternyata Yudas malah berkhianat. Saya nggak ngerti deh dengan Yesus, dia kadang-kadang dikatakan Tuhan Maha Tahu, tapi kok malah milih murid aja tuh nggak jelas gitu ya. Gitu sih Pak. Jadi ya wajar kalau kami umat Islam ini tidak menerima sepenuhnya apa yang tertulis di kitab kalian. Kami berhati-hati seperti yang dinasihatkan Yesus. Makasih. Ya, ya, saya jawab ya. Jadi gini, narasi yang Umi Rifa sampaikan itu sebenarnya bukan soal dalil lawan dalil ya, artinya ayat lawan ayat, tetapi kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, lahir dari cara berpikir. Saya mohon maaf ya, bukannya saya mau menyerang atunya, tapi ini saya perlu sampaikan gitu ya, dasarnya bahwa ini kembali lagi ke logika Zutson gitu ya. Oke, pertama, kenapa saya bilang gitu? Pertama, tadi Umi Rifa menyamakan antara kehati-hatian yang diperintahkan oleh Yesus dengan Zutson gitu loh. Itu tidak sama. Perintah untuk berhati-hati itu artinya kita harus menguji ya. Artinya setiap firman, setiap informasi pekabaran dibawakan kepada orang lain yang mengaku nabi atau rasul itu harus kita telaah ya. Harus kita cermati. Sepakat. Sebentar ya, jangan dipotong. Tetapi tidak sama dengan Zutson. Kalau Zutson itu artinya kita sudah punya pikiran jelek gitu loh, sudah punya tuduhan terhadap orang itu, bahkan sesuatu yang belum terbukti kita sudah punya pikiran jelek. Nah itu harus dibedakan. Tadi Unirifa menyamakan, nah itu udah satu kesalahan. Kemudian tadi Unirifa punya
punya pemahaman yang tidak sejalan dengan pemahaman Yesus. Kalau Uniriva kan berpemahaman begini, kalau orang sudah berbuat jahat, maka tidak ada pintu taubat gitu loh. Ya seolah begitu ya, saya nggak bilang begitu, tapi seolah begitu, bahwa seolah kalau orang itu sudah punya kelakuan yang tidak baik, maka dia tidak bisa berubah, maka dia selalu seperti itu gitu. Jadi seperti hitam dan putih, kalau hitam hitam, putih putih gitu. Tetapi Yesus tidak begitu. Ya, Yesus mengatakan sebaliknya, orang-orang yang berdosa sekalipun kalau dia bertobat diterima dan bisa menjadi muridnya. Banyak contohnya ya, Matias pemungut cukai, Maria Magdalena dan sebagainya gitu ya. Termasuk yang di sebelah kanan Yesus, dia bilang pada hari ini juga engkau akan bersama kerajaan surga. Artinya pintu tobat itu terbuka lebar gitu loh. Betul sekali bahwa buah itu dari perbuatannya kita lihat, tetapi perbuatan yang pada saat kapan? Pada saat dia belum bertobat atau sudah bertobat. Kalau dia belum bertobat, ya jelas jangan kau dengarkan gitu. Tetapi pada saat dia bertobat dan dia sudah menunjukkan buah pertobatannya, kita dengarkan gitu loh. Nah, Paulus ini itu adalah orang yang sudah bertobat. Setelah bertobat, Yesus berhak, bukan hanya berhak, maksudnya Yesus punya justifikasi untuk mengutus orang yang sudah bertobat ini untuk menjadi rasulnya. Ya, jadi nggak bisa kita bilang buah yang di masa lampau yang telah dilakukan Paulus itu jadi tolak ukur untuk apa yang Paulus lakukan setelah bertobat. Itu gugur besar gitu loh. Dan itu kembali lagi sudah dikukuhkan oleh Petrus dan para murid-muridnya. Ya, jadi sekali lagi apa yang punya pemikiran tidak baik itu tidak sebentar saya terima. Itu tidak ada dasarnya dan sifatnya hanya suson. Dan saya hanya menyarankan kepada Uniriva dan rekan-rekan lain, ikutilah teladan Nabi Muhammad dan kitab Quran yang tidak bersuson terhadap Paulus gitu loh. Ya oke, begitu saya, terima kasih. Halo. Halo, sorry saya ke-mute, saya tadi udah ngomong panjang lebar. Jadi begini, sebenarnya yang suuzon itu yang mengatakan itu bukan saya hanya mengikuti apa yang disampaikan Yesus nih. Di dalam Matius 7:17 bukan saya yang mengatakan bahwa orang tidak mungkin orang jahat itu kemudian bertobat. Bukan saya sebenarnya. Ini kembali ke narasi yang dibawakan Yesus di Matius 7:17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ingat, pohon yang tidak baik menghasilkan buah tidak baik. Kata siapa? Yesus. Lalu lanjut di ayat ke-18. Tidak mungkin, ini bukan saya bilang lagi yo, jangan tuduh-tuduh saya suzon loh. Kalau mau tuduh suzon, tuduh Yesus dong ya. Ini Yesus yang bilang. Ngerti nggak Bapak arti tidak mungkin? Tidak mungkin itu tidak mungkin, Pak. Masa saya bahasa Indonesia kita paham lah ya. Sangat ngerti. Ya, monggo nanti mau disalto-saltoin nggak apa-apa. Aku sekolah skriptura aja deh aku ya. Tidak mungkin. Nah, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini kata siapa? Kata Yesus. Ya, kata Yesus loh Pak. Jadi kalau Bapak bilang aku suudzon berarti Bapak menuduh Yesus suudzon. Aku hanya mengikuti nasihat Yesus untuk hati-hati. Nah, terkait orang Farisi, bahkan Yesus sudah katakan hati-hati dengan raginya orang Farisi. Apa itu ragi? Kalau kita baca definisi ragi, sifat apa yang dimiliki oleh ragi, Pak? Kalau kita bicara tentang ragi, bagaimana Kristen memaknai tentang ragi Farisi ini? Ular beludak itu Bapak tahu nggak sih? Lidahnya bercabang. Kalau Bapak bilang dia bertobat, Pak, siapapun bisa ngaku bertobat. Tapi apakah benar-benar dia bertobat pada waktu itu? Justru ketika dia bertobat dan menyebabkan perubahan besar-besaran terhadap kitab suci dan berani-beraninya mengatakan ajaran Taurat, hukum Taurat itu terkutuk. Apakah itu bisa dikatakan bertobat? Bayangkan ya, di zaman perjanjian lama dikatakan Taurat itu anugerah. Dan di Al-Quran pun dikatakan Taurat itu anugerah. Tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bertaubat mengatakan terkutuklah. Ya, yang menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, maka terkutuklah orang yang mati di tiang salib karena dia menanggung kutuk hukum Taurat. Ini Tuhan ngasih hukum Taurat, di mana di dalam hukum Taurat itu bukan hanya perintah-perintah, tapi juga larangan. Jangan engkau membunuh, jangan bersikap begini. Itu hukum Pak semua di dalam kitab Taurat.
Dan 10 hukum Taurat itu dibaca 10 hukum Taurat. Tiba-tiba di Efesus 2:15 dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Jadi ini adalah Paulus sendiri, Pak. Jadi kalau Bapak bilang dia bertaubat, apa perbuatan Paulus yang baik? Kalau Bapak bilang memberitakan Injil, rela mati, bukankah ketika dia memberitakan Injil itu dia sempat membela diri bahwa aku ini loh rasul loh. Ini ada loh dalilnya. Kalau orang yang memang benar-benar rela, dia nggak akan perlu Pak mengatakan, gue rasul lo, ngapain lu bunuh gue, ngapain sih? Lihat Yesus, ketika dia mau dihakimi, apakah engkau adalah Mesias itu? Bukankah engkau yang mengatakan, kata dia. Lihat caranya aja beda sama Paulus nih. Paulus coba ketika dia mau dihakimi, dia membela diri di situ. Membela diri dia di situ. Jadi orang seperti ini maksudnya yang mau bisa dipercaya gitu loh Pak. Sementara Yesus sudah menunjukkan bagaimana sih cara melihat mana. Saya bicara bukan tentang orang bertaubat, tadi tentang nabi palsu dan penyesat yang saya bicarakan, apa yang disampaikan di Matius 7, 18, 19 itu. Cara kalian mengenali bahwa dia palsu atau tidak. Jadi gimana Pak? Jadi gini, berarti kalau kita mau mengenali dia palsu atau tidak, kita percaya dulu sama dia begitu. Enggak, kata Yesus itu, ini akan ada nih datang kepada kalian orang ngaku-ngaku nabi palsu. Jadi kalian harus tahu cara mengenali dia itu seperti ini apa. Kalau dia itu udah buruk dari awal, bagaimana mungkin tiba-tiba dia menghasilkan buah yang baik? Itu kata Yesus tidak mungkin, kata Yesus. Jadi cara menilai dia palsu atau tidak, lihat dari buah perbuatannya semasa dia hidup. Kalau Bapak bilang dia percaya dulu, terus lihat dulu nih, kalau tiba-tiba dia baik menurut Kristen, dia memberitakan Injil kemana-mana, rela mati gimana? Dia dipenggal Raja Nero kok gitu ya, dihukum kok. Ya kan, rela mati itu kayak Yesus tuh menyerahkan dirinya disalib kata kalian gitu kan. Jadi itu Pak, maksud saya, premis saya adalah saya mengikuti ajaran Yesus untuk berhati-hati kepada serigala yang berbulu domba yang bahkan membatalkan hukum Tuhan. Berani banget nih orang gitu loh. Oke, boleh saya jawab? Hukum Tuhan dikatakan terkutuk, luar biasa hasil pengajaran Paulus. Bahkan kalian sendiri loh ya. Dan terakhir tadi juga nih sebelum Bapak sampai yang belum Bapak jawab tadi tentang baptislah atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini Trinitas nih. Tiba-tiba Petrus oneness membaptis dengan nama Yesus. Kenapa kok jadi beda denom Yesus dengan Petrus? Monggo dijawab itu aja. Ya, sebentar, jangan banyak-banyak nanti saya jadi nggak ingat. Oke, pertama ya. Umi Rifa gini, tadi saya udah jawab ya. Betul, Saulus adalah orang yang tidak baik. Tetapi Paulus adalah orang yang baik, yang harus dipahamin itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, gitu ya. Itu betul. Saulus tidak akan menghasilkan buah yang baik, tetapi Paulus adalah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi sekali lagi perkataan Yesus ini jangan di-framing seolah-olah orang yang baik, orang yang tadinya tidak baik tidak bisa menjadi baik. Bisa, sangat bisa. Tadi saya udah kasih contohnya, Yesus sendiri membuka lebar pintu-pintu itu, pertobatan buat orang tidak baik menjadi baik. Tetapi kalau orang yang tidak baik itu tidak bertobat, maka tentu saja seperti apa yang katakan Yesus, tidak mungkin akan ada buah yang baik darinya. Tetapi kalau dia bertobat menjadi orang baik, bisa menghasilkan buah yang baik. Nah, buah yang baik yang mana yang dihasilkan Paulus? Ya, ajaran-ajarannya dia lah. Ajaran-ajaran dia semua adalah buah yang baik. Kan tadi saya udah kasih ya, saya nggak perlu ulangin lagi ya, pengukuhan terhadap Rasul Paulus ya. Rasul Paulus mengajarkan hal yang baik. Nah, tadi ada perkataan Paulus merubah hukum Taurat. Ya, pertama saya mau jelasin dulu. Galatia itu tidak membatalkan, bicara Pak. Iya, membatalkan. Membatalkan hukum Taurat. Ya, oke. Paulus sebenarnya tidak membatalkan hukum Taurat ya. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku kepada orang-orang Kristen gitu loh ya. Jadi artinya begini, Paulus itu sejalan dengan perkataan Yesus. Yesus berkata bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis gitu loh. Ya, jadi artinya Yesus sendiri itu mengatakan bukan pengakuan Yesus loh. Itu pengakuan siapa yang mengatakan sampai Yohanes Pembaptis? Itu perkataan Yesus, tinta merah bisa Anda lihat. Bukan. Anda temukan di dalam tulisan siapa? Lukas. Iya, Lukas. Saya lupa Lukas berapa. Sebentar kita lihat deh. Kita lihat ya. Nah, itu dia. Cari. Yesus kapan bertemunya dengan Lukas sampai dia mengatakan seperti itu? Sebentar, jangan kemana-mana dulu dong. Jangan kemana-mana. Itu udah membahas yang lain gitu loh. Sebentar ya. Sebentar. Ini ada di itunya tinta merah gitu. Cuman ya gitu. Nanti saya harus cari, butuh waktu lagi gitu loh. Tetapi intinya Yesus ada berkata demikian ya, bahwa hukum Taurat itu hanya berlaku sampai kepada Yohanes Pembaptis.
gitu. Dan itu sejalan dengan dan Yesus tidak pernah memberikan perintah satupun untuk tetap melakukan hukum Torah. Makanya saya tantang Rifa kalau memang berarti bertentangan dong dengan Sebentar. perkataan Yesus sendiri, sebelum langit dan bumi lenyap, sekecil Tidak. apapun di Torah itu tidak bisa hilang. Tidak ada yang bertentangan dalam perkataan Yesus. Itu Jadi Yesus bertentangan itu, Bang. enggak bertentangan. Jadi artinya Sebelum langit dan bumi lenyap, tidak iya. ada satu iota pun dihilangkan dari hukum Taurat. Artinya memang hukum Torah tidak hilang, tetapi tidak berlaku buat pengikutnya, begitu loh. Nah, itu sama aja hilang. Enggak, beda. Karena buat yang tidak mengikutinya, buat orang yang harus tidak mengikutinya, tetap Yesus sendiri berkatakan, bukan aku yang akan menghakimi engkau, tetapi Musa yang akan menghakimi engkau. Itu dia berkata kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat. Ya, berdasarkan hukum Torah dia akan dihakimi. Gitu. Jadi buat orang yang tidak mengikuti Yesus akan dihakimi, orang Yahudi itu akan dihakimi sesuai dengan hukum Torah. Musa yang akan menghakimi. Begitu. Tetapi Ya, artinya Kristen ini berdasar dari pengajaran Paulus, memang Kristen itu bukan pengikut hukum Taurat ya. Iya, bukan pengikut hukum Torah, karena Yesus sendiri mengatakan hukum Torah sudah hanya berlaku sampai kepada itu perkataan zaman Yohanes Lukas. Pembaptis, ya. Bukan, itu perkataan Yesus. Ya, nanti bisa kita lihat di ayat Nah, tersebut. kalau misalnya ada orang yang tidak pernah ketemu dengan saudara Antonius, mengatasnamakan Antonius, Anda mau mengaku nggak bahwa itu? Sebentar, ini ada pertanyaan Bu Rifa yang belum saya jawab, ada beberapa nih, karena kebanyakan nanti pertanyaannya gitu. Saya juga kewalahan kalau terlalu banyak pertanyaan, kecuali ada yang lain-lain bisa membantu gitu ya. Gitu. Jadi tadi saya lupa tadi ya. Jadi intinya tidak ada pertentangan antara Paulus sama Yesus, dan Petrus dan para rasul-rasul pun tidak mengeluarkan surat satupun yang mengecam ajaran Paulus. Ya, artinya mereka setuju. Ya, itu sudah pernah saya narasikan karena itu logika. Kalau memang itu bertentangan dengan ajaran Yesus, sudah pasti mereka dikecam oleh para hawirin. Karena para hawirin, terutama Petrus, itulah yang diberikan tanggung jawab oleh Yesus Injil untuk Petrus mendirikan kan nggak jemaat. ada, Pak. Injil Petrus itu Markus, ya, itu ditulis oleh Markus. Oke. Jadi sekarang masalah pembaptisan tadi saya udah jelasin ya, cuman jangan di framing. Saya udah jelasin bahwa perintah membaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiga itu adalah diwakili oleh nama Yesus. Yesus itu nama gitu. Ya. Sebentar. Enggak, saya nggak bilang gitu. Jangan di framing dong. Itu kan Rifa. Gimana Sebentar sih? Rifa, saya bukan menyetujui Warnes ya. Warnes menggunakan itu dengan berbagai dalih yang lainnya. Saya menggunakan itu bukan untuk mendukung Warnes ya. Jangan di framing seolah-olah saya mendukung Warnes. Dia kan Yesus doang, dia enggak Tritunggal. Petrus enggak. Warnes menggunakan narasi ini untuk mendukung dia, tetapi saya tidak setuju bahwa ini mendukung Warnes seperti itu. Ya, jadi ini nama Yesus ini sudah mewakili, ya, nama Yesus ada nama Allah kami, gitu loh. Jadi sudah mewakili Bapa, Putra dan Roh Kudus yang merupakan bukan nama di situ, gitu loh. Sesuai dengan perkataan Yesus, aku sudah memperkenalkan nama engkau yang dimaksud itu nama siapa? Nama Yesus, gitu loh. Nama Yesus itu sudah diperkenalkan kepada murid-muridnya. Tidak ada nama lain gitu loh. Ya, jadi itu nama sudah diperkenalkan, dan itu sama dengan Yod-He-Vav-He ya, yang nama yang kita sebenarnya tidak tahu penyebutannya karena kita nggak tahu vokal-vokal di antaranya. Tetapi Yesus sudah memperkenalkan yang namanya, yaitu nama dia, nama dirinya dia. Oke ya, kemudian tadi pertanyaan Bang Zuma ya. Gimana, mau lanjut ke Unirifa 2 atau Bang Zuma ini? Aku closing aja Bang Zuma ya. Habis itu aku juga ada acara nih. Sebenarnya aku mau ini. Ya, aku closing sedikit aja. Oke. Sebenarnya gini Pak Antonius, dari tadi narasi yang kita bawakan, saya sudah katakan, saya tidak suuzon, saya mengikuti ajaran dan nasihat Yesus untuk berhati-hati dengan segala berbulu dompet ya. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat bagaimana sih karakternya Paulus itu di dalam kitab-kitab Anda kan ada, di dalam Bible Anda kan semua tertulis jelas. Pertama, Paulus ini dia sempat mengatakan di dalam Korintus 9 ayat 1 sampai 3 kalau nggak salah ya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ini orang seperti ini tuh meninggikan dirinya banget ya gitu ya. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Maksa banget gitu. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Nah gini nih. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Berarti kata Bapak si Paulus nggak pernah dikritik. Dikritik Pak dia Pak ya. Kita yang ngeritik tuh siapa ya, saya nggak tahu ya. Nah,
dalam keadaan terdesak nih, kalau pas dia lagi terdesak dalam 2 Korintus ayat 11 pasal kelima nih. Tetapi menurut pendapatku sekalipun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Wah, ini nih gimana ini kalau orang seperti ini, orang yang tinggi-tinggiin badannya, kita ngeri juga nih orang-orang gini ya, ngaku-ngaku terus tiba-tiba gue ini rasul loh. Nah, 2 Korintus 12 ayat 11. 2 Korintus pasal 12 ayat 11 ya. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ah, ini nih. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Ini bicara sama siapa sih dia nih? Kayak gini banget gitu ya. Nah, baru di 1 Korintus 4:15 dia langsung bilang nih seperti yang Yesus katakan. Hati-hatilah yang akan mengaku sebagai apa? Sebagai terang dunia, sebagai Bapa, sebagai Mesias. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapamu. Kata Yesus, yang aku bapak siapa setelah Yesus pergi ke langit? Ya Paulus, Petrus pernah aku bapak. Gitu loh ya. Nah itu, jadi apa kata dia lagi tuh? Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kata Paulus lagi. Nih, ini ngeri Pak. Ini kalau saya ya dihadapin sama orang-orang seperti ini. Tadinya dia penjahat nih. Ini saya logika aja, zaman sekarang nih. Udahlah penjahat, musuh dari orang baik itu, tiba-tiba ngaku jadi pengikut orang baik itu, dan orang baik itu udah nggak ada, dia ngaku aku ketemu nih sama orang baik itu, ya kan? Padahal orang baik itu udah berpesan kalau ada yang ngaku ketemu Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya. Tiba-tiba nih orang ngaku-ngaku nih ketemu Yesus, aku tuh udah ketemu sama Yesus, kalian itu harus ikut aku ini rasul juga loh, aku diutus sama dia loh, kalian harus ikuti aku. Apa ajaranku? Ya, hukum yang kalian jalani selama ini itu terkutuk. Gitu loh, gimana coba? Apakah saya akan mengikuti Bapak ini? Oh tidak, saya lihat kata Yesus, lihat buah perbuatannya, hasilkan dulu perbuatan baik, baru bisa dikatakan bertaubat. Gimana mau menilai Paulus dikatakan dia sudah menghasilkan buah yang baik, Pak? Ketika dia bertaubat mengaku ketemu Yesus, justru dia mengutuk hukum Taurat yang orang Yahudi hidup dengan itu. Bahkan Bapak ingin dengar bagaimana dalil tentang kitab Taurat, ayat Taurat itu di dalam kitab Mazmur dikatakan ya tentang Taurat ya. Bagaimana seseorang muda itu, ayat Mazmur pasal 9 apa 10 ayat 116, kalau salah saya tolong mohon maafin ya, tapi dalilnya gini, bagaimana seorang muda hidup untuk mempertahankan hidupnya benar, yaitu ikuti semua firman Tuhan, dan hukum Taurat itu adalah firman Tuhan, hukum-hukum yang diturunkan kepada Musa, tapi justru terkutuk kata Paulus dan bahkan dibatalkan. Bapak renungkan sendiri. Saya closing, terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan sama Bang Duma. Terima kasih Uni Rifa ya, saya closing juga ya dengan tanggapan. Ya, jadi apa yang Uni Rifa sampaikan itu semua itu seperti apa yang saya katakan ya, itu pemikiran-pemikiran yang sifatnya zuzon atau berpikir hal yang negatif karena sudah dilandasi oleh pemikiran suuzon karena sudah dilandasi oleh saya sudah orang Yunani. Udah mirip Muslim belum? Suuzon, oke. Belum, ya, Bapak masih belum Islam. Ya, oke. Nanti saya belajar. Ya, nanti saya belajar. Orang Kristen yang ingin seperti orang Islam karena melihat betapa indahnya Islam itu. Giliran saya ya jangan dipotong ya. Jadi Susan kenapa? Karena apa yang semua judgement yang dilontarkan kepada Uni Rifa itu hanyalah judgement semata ya, penghakiman. Menurut Uni Rifa apa yang dilihat negatif oleh Uni Rifa itu tidak adalah menurut kacamata dia. Sementara menurut orang lain tidak begitu gitu. Orang lain melihat dengan sudut pandang positif. Dan tadi yang disampaikan dengan pernyataan Paulus bahwa terkutuklah hukum Taurat itu juga yang saya lihat itu adalah pemahaman yang keliru kalau tidak ingin disebut sebagai pemutarbalikan. Karena yang disebut di Galatia 3 ayat 10 sampai 14 itu dikatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi yang dimaksud Paulus ini terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Bukan hukum Torahnya yang kutuk gitu loh. Itu yang disalahpahami atau bahkan disuuzonkan gitu ya. Nah sekarang saran saya jangan kita suuzon gitu loh. Kita ikuti para rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul lain Ananias mendukung Paulus ya. Dia setuju dengan Paulus.
Kemudian rasul-rasul lain ketika di sidang-sidang mereka mendukung Paulus. Kemudian Petrus sangat mendukung Paulus. Tadi saya sudah nunjukkan di ayat 2 Petrus 3 ayat 15. Di situ dikatakan juga, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Artinya Petrus setuju dan mendukung, Paulus setuju dengan apa surat-surat yang telah ditulis oleh Paulus sebagai hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini Petrus sendiri yang ngomong ya. Jadi Petrus itu berjiwa besar. Walaupun dia telah dikritik, dia tidak dendam, tetapi dia mengakui tulisan Paulus sebagai hikmat. Nah, kemudian Uniriva dan kawan-kawan yang lain itu menggenapi apa yang dikatakan Petrus di surat 3 ayat 16. Di situ dikatakan dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang disukar difahami, maksudnya surat-surat Paulus, sehingga orang-orang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya, menjadikan kebinasan mereka sendiri. Gitu ya. Jadi ini menggenapi yang Uniriva dan kawan-kawan sampaikan. Ya, ada hal yang sulit dari pernyataan Paulus itu diputarbalikan. Tetapi Petrus meneguhkan, enggak, itu hikmat yang dikaruniakan padanya. Kalau Anda tidak mengerti, ya itu problem Anda gitu ya. Jangan berpikir sudson gitu loh, jangan diputarbalikan gitu loh. Oke. Saya rasa begitu aja ya, tidak ada bukti gitu loh. Paulus itu adalah penyesat ya. Paulus itu hanya dituduh kok nggak mau dibilang fitnah. Dituduh aja gitu, nggak ada dalilnya gitu loh. Oke, terima kasih. Oke, aku udah ya, aku closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya rasa waktu saya nggak banyak nih, cuma 15 menit. Uni, hati-hati di jalan Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon diri ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada malam saya join lagi. Baik. Makasih Bang Antonius. Terima kasih Bang Suma. Ya, hati-hati. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya. Tunggu. Pak Antonius Ya. ini lucu. Kan Pak Antonius tuh udah ke Islaman tuh. Kenapa nggak syahadat aja gitu Pak Antonius? Sayang banget gitu loh Pak. Udah ngaku-ngaku tauhid gitu. Kalau udah ada yang menggugurkan, kemarin saya udah bilang kalau udah ada yang menggugurkan bahwa keselamatan tuh hanya di bawah kolong langit itu keselamatan hanya bisa ditemukan di dalam nama Yesus. Kalau yang bisa menggugurkan itu saya bisa tobat gitu loh. Dengan cara menyembahnya gitu. Iya, betul. Di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Tadi saya udah tunjukin ayatnya ya di Lukas. Di mana nggak ada. Lukas itu Yesus bilang menyembah Allah gitu loh. Nah, ya. Itu makanya aku bilang Allah dan Yesus itu beda. Karena kalian tidak berpikir gitu. Kami adalah umat yang berpikir. Ya, Yesus sudah menyatakan dia adalah Bapa. Jadi Bapa pernah dilahirkan manusia. Ya, kalau Yesus adalah Allah, berarti otomatisnya kita harus menyembah dia dong. Bener gak? Gitu. Jadi Bapa pernah dilahirkan. Gitu, pernah menjadi manusia lebih tepatnya begitu. Dilahirkan. Sebagai manusia. Loh, Bapak pencipta langit dan bumi pernah menjadi manusia? Pernah ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Berarti nggak apa-apa. Berarti Tuhan pernah berhenti jadi Tuhan gitu? Nggak pernah berhenti ya. Itu salah. Tadi katanya jadi manusia. Jadi manusia tapi tidak berhenti. Ya, itu yang harus dipahamin. Ini gap keilmuan yang ada ya dengan kalian ini yang menyebabkan ya, kalian kebingungan gitu. Tapi nanti nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan nanti malam deh. Nanti malam ya saya akan jelaskan. Nanti malam. Ya, nanti malam. Soalnya saya juga buru-buru nih, saya udah harus melakukan sesuatu yang lain. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ini saya Bang Zuma juga, boleh nggak? Ya, sebelumnya Bang Zuma aku kenalin Pak Antonius itu ya. Dia itu nggak mau mengaku ajarannya itu Trinitas Bang. Dia bilang ajaran dia tauhid Bang. Satu. Tapi Tuhannya jadi manusia gitu. Ya lanjut Bang, closing. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat sebelum diambil alih, izinkan saya untuk closing ya. Karena di live chat ini lagi semangatnya teman-teman di sana lagi cakar-cakaran sambil tertawa gitu. Jadi membahas dan mendengarkan paparan adik saya Uniriva itu sangat rasional sekali berdasarkan data. Dan itu tidak bisa dibantah kecuali dengan asumsi dan landasan imani saja. Seperti ketika kemudian ada saudara Antonius ngotot kemudian mengatakan bahwa Bapak itu dilahirkan, tapi dia plesetkan menjadi manusia, tapi faktanya dilahirkan. Lalu kemudian mana buktinya? Lari ke Lukas iki siopo, gak bisa menjelaskan. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah melihat bagaimana Pak Martin, bagaimana Bu Uti, bagaimana yang lain-lain
itu tidak bisa memberikan cahaya terang terhadap ajaran Yesus terkait dengan keberadaan Kristen. Berjalannya waktu, rupa-rupanya diakui oleh Antonius maupun tidak diakui oleh Antinius, kita sudah mendengarkan bagaimana Adinda Uniriva menjelaskan bahwa Paulus mengaku diutus kepada non-Yahudi, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Berarti yang rasul yang datang mengajarkan penyembahan terhadap Yesus itu benar adalah Paulus. Sementara Petrus yang diberikan amanah untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran pengembalaan kepada Bani Israel itu dikhususkan hanya kepada orang-orang yang bersunat, yaitu Bani Israel. Berarti mereka mendengarkan dan menerima dan mengimani tentang konsep ketuhanan Yesus itu berdasar terhadap pengajaran Paulus yang diutus kepada orang-orang berkulub. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, kalau Paulus mengaku diutus kepada orang berkulub, Petrus kepada orang yang tidak berkulub, pernyataannya Petrus itu diperintahkan untuk melanjutkan, melanjutkan mendirikan rumah jemaat kepada orang-orang yang tidak berkulub. Nah, adakah Yesus kemudian memerintahkan kepada Paulus untuk mengajarkan kepada non-Yahudi orang-orang berkulub ini tentang ketuhanan akan dirinya? Ternyata tidak. Berarti di situ ada mata rantai yang tidak tersambung. Karena itulah kemudian di awal saya katakan, adakah ajaran dari manakah Kristen ini berasal? Berjam-jam tidak ada di antara teman Kristen yang mampu mengurai sampai kepada sampai kepada titik di mana Yesus memang betul-betul mengajarkan tentang kekristenan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul bab 18 nomor 13 diterangkan begini. Paulus berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada ilah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Paulus ini sudah dikecam dari sejak mula. Kisah Para Rasul 9 nomor 22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Itu yang perlu dipahami. Lalu kemudian murid-murid Yesus pada awal mula itu sudah menyerukan di Kisah Para Rasul 21 pasal 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Yang dimaksud di sini adalah Paulus. Dan menentang hukum Taurat. Yang dimaksud di sini adalah Paulus. Dan sekarang kata-kata pengikut-pengikut Yesus pada masa itu, dan sekarang si Paulus ini membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Jadi orang-orang Yunani, pengikut Paulus itu dianggap najis. Mereka dianggap najis karena masuk ke dalam bait suci, di mana bait suci itu nggak boleh masuk kalau tidak membasuh tangan dan kaki, dan kalau tidak bertahir, diantaranya adalah bersunat kulub. Jadi orang-orang Yahudi menganggap non-Yahudi yang berkulub itu najis ketika mereka masuk ke dalam bait sucinya mereka. Nah, Kisah Para Rasul 23 nomor 11 diterangkan begini. Kisah Para Rasul 21 nomor 28 maksud saya. 23 nomor 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan, kemudian bersumpah dengan mengutuk diri. Bayangkan, orang-orang yang taat kepada hukum Taurat itu bersumpah dengan mengutuk diri dan mengatakan bahwa mereka tidak akan makan, mereka tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jadi Paulus ini memang adalah orang yang dikecam oleh praktisi Yudaism dari sejak semula. Kemudian orang-orang Kristen di negara kita ini menjadi pengikut oknum yang dikecam oleh pemegang hukum Taurat. Kenapa? Karena itulah tadi yang saya katakan. Data akurat menyatakan bahwa Paulus ini menganggap hukum Taurat itu sebagai kutukan. Menganggap hukum Taurat itu sebagai penyebab dosa. Menganggap hukum Taurat itu adalah sengat maut. Karena itulah kemudian Paulus berusaha keras untuk menghapuskan hukum Taurat agar ajarannya diterima oleh non-Yahudi. Makanya hari ini kita melihat bagaimana Antonius ketika saya tanya, apakah Yesus itu menghilangkan hukum Taurat? Sementara Yesus mengatakan, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak setitik pun meski yang paling terkecil itu dihilangkan. Kata Antonius apa? Tidak dihilangkan.
Tapi apa tadi itu? Dibatalkan. Ya apa bedanya dihilangkan dan dibatalkan? Artinya kalau dibatalkan berarti tidak berguna. Kalau tidak berguna buat apa ada? Itu sama aja dihilangkan. Nah ini perlu saya katakan. Di dalam 1 Korintus 15 pasal 56, Paulus mengajarkan Kristen bahwa sengat maut adalah dosa. Dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Berarti kuasa dosa adalah hukum Taurat. Berarti hukum Taurat ini adalah kuasa dosa. Ini sangat jelas sahabat-sahabat, ya. Makanya sekuat apapun Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus tidak akan pernah sampai ke sana. Tidak akan pernah sampai. Karena kenapa? Sejatinya mereka itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Lalu kemudian tadi di ayat yang data yang mereka ambil di dalam Matius 28 pasal berapa tadi itu, pasal 19, pasal 20, itu tidak bisa berkutik di situ. Karena memang yang diperintahkan untuk diinjili oleh Yesus sebagai kepada murid-muridnya adalah mereka yang masuk dalam kategori 12 suku bangsa Yahudi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Berarti segala bangsa murid Yesus itu yang harus diinjilin oleh ke-12 murid yang dipesan oleh Yesus kepada mereka, agar jangan ke bangsa lain tetapi datang kepada suku-suku yang ada di antara ke-12 suku Bani Israel pada masa itu. Jadi jelas ya sahabat-sahabat sekalian, kalau dipaksakan kemudian Matius 28 itu ayat nomor 19 sampai nomor 12, nomor 19 sampai nomor 20 itu sebagai sebuah kebenaran, maka teman-teman Kristen harus mengakui di dalam perintah yang ada di dalam kitab mereka, Matius 28 itu, yang harus tersiar, yang harus kemudian dipahami secara turun-temurun kepada Bani Israel itu ada di ayat 15-nya. Dikatakan bahwa mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Tapi apa yang terjadi? Cerita tentang tentara upahan yang menerima uang itu tidak tersiar sampai hari ini. Yang tersiar malah adalah beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya ini sisipan, terbukti sisipan, karena yang harus tersiar sampai sekarang ini menurut data yang ada dalam Matius 28 adalah cerita tentang tentara upahan yang menerima uang. Nah, ini artinya bahwa ada tambahan data di dalam Matius 28 di mana nomor 16 sampai nomor 20 itu oleh pakar Bible sendiri dari kalangan Kristen sendiri mengatakan itu adalah data-data tambahan. Saya kira demikian para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di room Zoom ini yang begitu sabar berjam-jam mendengarkan dan juga menyimak beberapa narasumber, termasuk saya juga ya, dan teman-teman Kristen di sini. Antum luar biasa. Dan kepada teman-teman di live comment juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas keikutsertaan kalian memeriahkan dialog yang bertema siapakah Kristen menurut Yesus, dan ternyata Yesus tidak pernah berkata apa-apa tentang Kristen. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Triun Slayer Comment Center juga undur diri. Ikhwan Fillah, sampai jumpa di dialog berikutnya. Alhamdulillah beres. Udah habis nih. Excel Raka udah nggak ada. Waduh. Pergudok biasanya datang pagi-pagi Bang Deo.